Tales of Herding Gods, bab 1441-1450. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tianfang adalah dao surgawi ke-11 di antara 49 dao surgawi. Kota Tianfang adalah salah satu dari 49 kota suci di Xuandu. Ada sejumlah besar energi yang terkumpul di sana, dan aura dao surgawi adalah yang terpadat. Ketika mereka tiba di kota Tianfang, mereka melihat bahwa dao surgawi menopang seluruh kota suci. Di atas kota suci, dao surgawi begitu padat hingga terbentuk. Tak terhitung banyaknya pelindung matahari, pelindung bulan, dan penguasa bintang berkumpul di sini. Kota suci itu dikelilingi oleh ribuan matahari, bulan, dan bintang. Kota itu seperti mengambang di tengah galaksi yang luas. Cahayanya cemerlang dan menyilaukan, dan hampir mustahil untuk menatapnya langsung. Pada saat itu, kota Tianfang sedang dikepung oleh Dewa Leluhur Raja Bintang Matahari Agung, dan Feng Lai, yang memimpin pasukan Dewa Leluhur Raja. Gagak emas yang tak terhitung jumlahnya menyeret matahari, dan prajurit gagak api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari matahari untuk menyerang kota Tianfang. Akan tetapi, dan Feng Lai tidak memiliki cara untuk menyerang bangunan yang menyerupai penghalang surgawi di kota Tianfang. Dan Feng Lai pernah bertugas mengamati aksioma surgawi di kota mistik. Akan tetapi, aksioma surgawi telah memaafkan penguasa bumi Ibu Yuan dan menyapu bersih semua pasukan yang ditinggalkan oleh istana surgawi di kota mistik. Jutaan pengawal pribadinya telah tewas di tangan penguasa bumi Ibu Yuan. Pasukan yang ia kendalikan sekarang adalah pasukan yang baru dibentuk. Ras surgawi gagak emas yang telah ia mobilisasi dari berbagai alam tidak dapat dibandingkan dengan pengawal pribadinya yang asli. Dia adalah eksistensi di wilayah tahta kaisar, jadi dia mengambil inisiatif dan menyerang ke depan. Ketika Qin Mu dan yang lainnya tiba, pertempuran sedang berlangsung paling sengit. Tepat saat Red Phoenix hendak menyerbu ke kota suci, dao surgawi di kota itu tiba-tiba bergetar. Para pelindung matahari, pelindung bulan, dan penguasa bintang berteriak serempak, dan kekuatan sihir mereka terhubung, memadatkan dao surgawi di langit, berubah menjadi segel surgawi yang jatuh dengan suara keras. Sebelum segel surgawi itu benar-benar mendarat, sudut mata Phoenix merah berkedut hebat. Tubuhnya langsung tampak terkunci oleh rantai dao surgawi, dan dia tidak bisa bergerak. Tekanan tak terbatas menekan dari atas, dan sebelum segel surgawi itu bisa mencapai kepalanya, tulang-tulangnya berderak, dan kulitnya meledak. Darah dewa mendidih. Phoenix merah mengeluarkan serangkaian jeritan, dan dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi Phoenix api. 3 istana surgawi melesat ke langit, dan roh primordial serta kekuatan sihirnya dilepaskan sepenuhnya, menyeret matahari ilahi yang telah disempurnakan untuk bertemu dengan segel surgawi. 9 matahari ilahi seperti 9 bintang yang terus-menerus membombardir segel surgawi. Ledakan dahsyat itu mengangkat segel surgawi, dan Phoenix api mengepakkan sayapnya untuk terbang menjauh. Ledakan. Segel surgawi itu menghancurkan 9 matahari ilahi dan jatuh, menyebabkan anggota tubuh dan lengan yang patah beterbangan di medan perang. Senjata ilahi dan roh primordial yang tak terhitung jumlahnya di bawah komando pil Phoenix Lai hancur berkeping-keping, dan anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara. Mereka kemudian diterbangkan menjadi abu oleh badai yang berkobar. Gelombang kejut yang mengerikan itu menerjang Qin Mu dan yang lainnya, membuat tubuh mereka tidak stabil. Bahkan menara-menara tidak dapat mendekati kota Tianfang. Setelah dampak segel surgawi, sebuah pelataran tiba-tiba muncul di medan perang. Itu berbeda dari yang biasa. Di atasnya adalah langit, dan di bawahnya adalah tanah. Tubuh pelataran itu seperti tubuh seekor naga. Saat pelataran itu muncul di medan perang, ia bagaikan iblis yang dapat melahap segalanya. Ia menyedot udara pasukan dan Feng Lai, dan senjata-senjata dewa serta jenderal-jenderal dewa yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Mereka ingin menangkap sesuatu, tetapi mereka tidak dapat, mereka semua tersedot ke dalam sumur dan berubah menjadi abu. Bukankah kekuatan dao surgawi terlalu kuat? Tian Su bergumam. Phoenix merah menderita kekalahan dan segera berteriak minta emas, memanggil prajurit yang kalah untuk mundur dengan panik. Penjaga matahari yang tak terhitung jumlahnya dengan tubuh yang agung bergegas keluar dari kota Tianfang dan mengejar mereka. Qin Mu tinggal di luar medan perang sejenak sebelum kapal cepat mulai berlayar menuju kota Tianfang. Para penjaga di kota Tianfang merasakan aura dao surgawi yang keluar dari tubuh mereka dan tidak menghentikan mereka. Mereka membuka gerbang kota dan memperbolehkan mereka masuk. Tepat saat mereka mencapai kota itu,
mereka mendengar seseorang berteriak, "Tembak orang-orang kecil, tembak orang-orang kecil." Kinmu melihat ke arah sumber suara dan melihat bahwa anak-anak nakal itu seharusnya adalah anak-anak pelindung matahari, bulan, dan bulan dari Suandu. Mereka membawa busur dan anak panah di punggung mereka dan sedang menembakkan anak panah ke beberapa manusia rumput. Di antara beberapa orang-orangan sawah, satu merupakan dewa leluhur raja, yang lain adalah dewa api surgawi, dan yang terakhir adalah Kinmu. Salah satu anak melepaskan beberapa anak panah secara berurutan dan bersorak, "Aku berhasil mengenai Kinmu, bocah kecil Kin. Aku juga memukulnya." Anak-anak lain yang tidak memukul Kinmu dan orang-orangan sawah maju dan meludahkan beberapa suap ke orang-orangan sawah itu. Kinmu terdiam dan menyentuh kain hitam di wajahnya. Jagal datang ke sisinya dan menepuk bahunya. Dia berkata dengan suara berat, "Tidak semua orang bisa mengerti apa yang telah kamu lakukan. Aku tahu, dia hanya anak kecil. Apa yang kutakutkan?" Kinmu mencibir dan berjalan memasuki kota. "Apakah aku harus menanggung banyak aib? Aku tidak peduli tentang ini." Bacar melihat ke belakang dan menggelengkan kepalanya, mengikuti jejak langkahnya. Tiansu menyingkirkan kain hitam itu, dia berkata, "Aku mungkin tahu pemimpin Suandu yang menjaga kota Tianfang. Dia kemungkinan besar adalah ayah Di Yue, Di King. Dikatakan bahwa dia adalah keturunan dari Adipati Surgawi. Selama era Kaisar Pendiri, dia adalah pelindung matahari dunia Yuan. Dengan nama Adipati Surgawi, dia datang ke dunia untuk membantu Kaisar Pendiri. Kemudian, Di Yue lahir dan menunjukkan bakat yang luar biasa. Dia mempercayakan Di Yue kepada Kaisar Pendiri. Salah satu dari kalian adalah Tianzunmu, dua dari kalian berasal dari pasukan Lingxiu Pengadilan Surgawi, dan yang lainnya adalah guru Tianzunmu. Tidak nyaman bagimu untuk menunjukkan wajahmu. Aku memiliki hubungan lama dengannya. Ikuti aku untuk menemuinya." Semua orang setuju dan mengikuti jejaknya. "Saya mendengar bahwa Di King dan Di Yue tidak memiliki hubungan yang baik," Luo Wushuang tiba-tiba berkata. Tiansu berkata, "Itu masalah lama. Ibu Di Yue adalah manusia, dan Di King adalah seorang dewa. Dia memiliki garis keturunan Adipati Dewa. Setelah ibunya hamil, Di King meninggalkannya. Kemudian, dia melahirkan Di Yue. Mereka berdua saling bergantung, tetapi kehidupan ibunya pahit. Dia kesakitan dan meninggal. Di Yue bertemu Di King secara tidak sengaja dan Di King mengenalinya sebagai anaknya. Itulah sebabnya dia merawatnya. Dia juga merasa bahwa anaknya dengan ras manusia adalah noda baginya, jadi dia memberikannya kepada Kaisar Pendiri. Dia awalnya berencana untuk menjadi pengantin anak Kaisar Pendiri. Ia adalah salah satu Raja Surgawi di bawah Kaisar Pendiri dan kunjungannya ke Di King langsung menimbulkan kehebohan. Kedatangannya mewakili sikap Kaisar Pendiri dan Di King bergegas memimpin banyak pengawal kota Tianfang untuk menemuinya. Setelah Kaisar Pendiri melihat bakat Di Yue, dia terkejut, jadi dia mengirimnya ke berbagai tempat untuk belajar. Karena itu, Di Yue membenci Di King sampai ke tulang. Ketika dia melihatnya, dia tidak pernah berbicara. Kemudian, kesengsaraan Kaisar Pendiri meletus, dan Di King langsung meninggalkan Kaisar Pendiri dan pergi. Ini membuat Di Yue semakin menghina. Ketika Tiansu melihat Di King dan yang lainnya datang, dia segera berhenti berbicara dan tertawa terbahak-bahak. "Saudara Di King, sudah lama sekali." Di King memiliki tubuh yang tinggi dan tegap, rambut putih, dan mata perak. Dia memiliki citra aneh sebagai seorang Adipati Surgawi. Dia tertawa keras dan berkata, "Kaisar Pendiri tidak melupakan persahabatan kita di masa lalu dan memerintahkanmu untuk datang, jadi aku bisa merasa tenang." Keduanya berpelukan erat, dan Di King tersenyum. "Dan hari ini, Dao berkembang pesat dan melindungi Suandu. Bahkan jika kamu tidak datang, pengadilan surgawi tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Suandu. Baguslah kamu ada di sini, jadi aku dapat berbagi sebagian penghargaan denganmu." Dia kemudian tertawa terbahak-bahak lagi. Kinmu dan yang lainnya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Tiansu berubah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya melihat 4 senjata Dewa Kaisar diangkut ke sini dalam perjalanan. Selain 4 senjata Dewa Kaisar, ada juga senjata dewa seperti Kerajaan Pemuja Surgawi dan Tanah Leluhur Api Dao. Kota Tianfang sama sekali tidak dapat menahannya. Selain itu, 6 dari 10 pemuja surgawi juga telah bergegas. Di depan para pemuja surgawi, kota Tianfang seperti ayam yang dapat dipatahkan dengan satu sentuhan." "Kamu melebih-lebihkan." Di King menggelengkan kepalanya. "Tiansu, apakah kau di sini untuk membantu atau menyesatkan orang banyak? Kota Tianfangku diberkati oleh Dao Surgawi dan tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika 10 orang suci surgawi menyerang, mereka tidak akan dapat menerobos kota Dao Surgawi ini.
Kita adalah teman lama dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Apakah putriku ada di sini? Tiansu menggelengkan kepalanya. Diking tertawa dingin, dia juga orang yang tidak berperasaan. Diking adalah dewa setengah dewa yang khas. Kesadaran ilahi Tiansu berfluktuasi, dia berbisik kepada Kinmu, dulu, banyak dewa memiliki pemikiran seperti ini. Mereka sombong dan meremehkan segalanya. Dulu, ketika Adipati Surgawi Kaisar era pendiri memerintahkan para dewa Suandu untuk membantu kami juga telah menahan temperamen anehnya dan dewa-dewa Suandu lainnya. Kinmu sangat memahami perasaan ini. Para dewa setengah telah memakan ras-ras pasca Natal lainnya sejak awal era Naga Han. Ketika sampai pada era Naga Han, hierarkinya ketat, dan para dewa setengah, sebagai ras yang berada di urutan kedua setelah para dewa kuno, bahkan lebih unggul, lebih jauh lagi, mereka terlahir tinggi dan perkasa, dan mereka memiliki rasa superioritas alami atas orang-orang di tingkat yang lebih rendah. Diking seharusnya adalah seorang dewa setengah yang lahir setelah leluhur dewa raja, jadi dia memiliki temperamen ini. Dia mengamati Diking dan dapat melihat bayangan Adipati Surgawi dari tubuhnya. Diking memiliki lebih sedikit kemiripan dengan Di Yue kecuali bibir dan pangkal hidungnya. Tatapan Diking menyapu Kinmu dan yang lainnya. Ketika dia melihat mereka berempat tertutup, dia tidak bisa menahan cemberut. Tiansu tersenyum. Identitas keempat saudara ini istimewa, jadi mereka tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Jika pada waktu normal, mereka pasti akan diperlakukan sebagai musuh ketika memasuki Suandu dengan wajah tertutup. Sekarang karena ada dao surgawi yang membedakan antara kawan dan lawan, keempat orang ini seharusnya berteman, kata Diking sambil tersenyum. Kinmu melihat sekeliling dan melihat banyak anak-anak setengah dewa berlarian di sekitar kota. Dia mengerutkan kening dan berkata, Diking, mengapa masih ada wanita dan anak-anak di kota Tianfang? Kalian semua harus segera mengirim anak-anak ke dunia asal. Kota Tianfang tidak bisa menerimanya sama sekali, meninggalkan wanita dan anak-anak di belakang sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. Tidak mungkin kota Tianfang bisa ditembus. Pasukan dewa dan iblis dari pengadilan surga bahkan tidak bisa mencapai gerbang kota. Diking mengerutkan kening. Semakin banyak orang berkumpul di kota, semakin kuat dao surgawi. Anak-anak, wanita, dan anak-anak yang tinggal di kota akan semakin memperkuat kekuatan dao surgawi. Kamu tidak tahu arah dao surgawi, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Tapi lain kali, jangan bicara omong kosong dan mengacaukan moral pasukan kita. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam dalam hukum militer. Dia menatap Tiansu dan ekspresinya menjadi suram. Raja surgawi dari ibu kota Neter, bagus sekali kau ada di sini untuk membantu, tetapi sebaiknya kau menahan teman-temanmu dan tidak merusak moral pasukan kita. Tiansu diam-diam menarik kerah baju Kinmu dan tertawa. Jangan khawatir, kami tidak akan bicara omong kosong lagi. Kami masih menunggumu untuk berbagi pujian dengan kami. Namun, apakah benar-benar berguna bagi wanita dan anak-anak untuk berkumpul di kota? Keseriusan di wajah Diking menghilang, ini adalah kehalusan dao surgawi Suandu, katanya sambil tersenyum. Masa kini berbeda dengan masa lalu. Sekarang dao surgawi melindungi Suandu, semakin banyak makhluk hidup, semakin kuat dao surgawi. Alasan mengapa kekuatan dao surgawi di kota alun-alun surga kita begitu kuat adalah karena ada banyak dewa dan iblis Suandu berkumpul di sini. Namun, jumlah dewa dan iblis masih sedikit, jadi rakyat jelata Suandu juga harus berkumpul di sini. Dia menatap Kinmu dan yang lainnya dan berkata, mereka yang bisa tinggal di Suandu semuanya adalah ras setengah dewa. Ada kerajaan dewa di mana-mana di sini, jadi tidak ada makhluk hidup pasca Natal seperti manusia. Tiansu tersenyum meminta maaf. Ya, kita manusia dan makhluk pasca Natal lainnya tidak cocok untuk tinggal di Suandu. Kamu sudah mengatakannya sebelumnya. Diking segera berkata, bukan itu yang kumaksud, tetapi untuk memastikan kemurnian garis keturunan Suandu, makhluk pasca Natal dilarang memasuki Suandu. Itu tidak mendiskriminasimu. Sekarang, meskipun ada banyak dewa setengah dewa di kota Tianfang, jumlahnya tidak cukup. Itulah sebabnya aku memerintahkan pelindung matahari, pelindung bulan, dan penguasa bintang untuk memindahkan lebih banyak dewa setengah dewa dari seluruh surga untuk menjaga Tianfang dan memperkuat kekuatan dao surgawi. Tiansu tercengang, dan Kinmu, tukang daging, serta yang lainnya juga mengerutkan kening. Diking tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, kota Tianfang akan menjadi benteng yang dapat menaklukkan para dewa dan membiarkan para dewa mewariskan kepalanya. Dia 100 kali lebih percaya diri dan memberi petunjuk kepada dunia. Saat itu, surga memerintahkan kita untuk turun ke alam bawah untuk mendukung umat manusia dan ras pasca Natal lainnya. Sebenarnya, aku selalu sedikit tidak senang.
Tanpa mengandalkan kekuatan ras pasca natal kalian, hanya kekuatan Mai Suandu saja sudah cukup untuk memandang ke bawah ke surga dan berdiri sejajar dengan istana surgawi. Saat itu, aku juga sangat senang bahwa Raja Surgawi bisa datang untuk membantu. Qin Mu terdiam sejenak sebelum berkata, Di King, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan untuk memindahkan wanita dan anak-anak ini? Jika kota Tianfang runtuh, kehidupan ini. Di King menjadi marah dan ekspresinya berubah. Dia berteriak ke kiri dan ke kanan, bahwa orang yang telah mengganggu moral pasukan kita ke tembok kota dan penggal kepalanya untuk dipamerkan di depan umum. Tiansu segera memeluknya dan tersenyum meminta maaf, tenanglah, tenanglah. Kami di sini untuk membantu, bagaimana mungkin kami membunuh sekutu kami sebagai pengorbanan? Di King mendengus dan berusaha melepaskan diri darinya, dia berkata dengan tenang, tentara Suandu kita kuat dan tangguh. Kita memiliki perlindungan dari aksioma surgawi. Aksioma surgawi membentuk harta karun untuk melindungi kota dewa. Kami tidak membutuhkan bantuanmu. Kalian berempat atau berlima ditutupi topeng dan tidak berani menunjukkan wajah kalian. Itu bukan laki-laki atau perempuan. Lihat saja, Raja Surgawi, jangan khawatir. Aku akan berbagi sebagian pujian denganmu jika kita menang. Tiba-tiba, suara genderang perang terdengar. Di King memimpin semua orang dan pergi dengan tergesa-gesa. Si tukang daging mendesah dan berkata dengan suara sedih, kami datang ke sini dengan penuh semangat. Kami tidak takut dengan musuh, tetapi kami disiram air dingin oleh Jenderal Suandu. Heavenly Blade, tenanglah. Di King telah banyak membantu selama era Kaisar Pendiri. Kaisar Pendiri mengatur posisi penjaga matahari dan bulan di berbagai surga untuk mempelajari sistem Suandu. Tiansu tidak berdaya melawan Di King, tetapi ketika mereka datang untuk membantu kita saat itu, kitalah yang bekerja keras. Mereka hanya memberi kita petunjuk dan ingin menindas kita. Kaisar Pendiri juga sabar. Kemudian, dia tidak tahan lagi dan jatuh. Dalam kemarahan, Di King memimpin semua dewa kembali ke Suandu dan berkata bahwa tanpa bantuan mereka, Kaisar Pendiri Anda tidak akan pernah bisa berkembang menjadi negara yang kuat di dunia Yuan. Dia tersenyum tipis. Setelah beberapa ratus tahun, kerajaan Kaisar Pendiri menjadi penguasa dunia Yuan dalam satu lompatan. Adipati Surga mengirimnya lagi. Namun, emosinya tidak berubah. Dia sangat arogan terhadap semua orang di pengadilan surgawi Kaisar Pendiri. Meskipun dia arogan, dia tidak jahat. Kekuatannya juga sangat kuat. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk memahami Dao Surgawi dan memahami 3 hingga 5 teknik tahta Kaisar Dao Surgawi yang berbeda. Dao Surgawi di sini sangat makmur, dia mungkin benar-benar dapat menghalangi pemujaan surgawi. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Dao Surgawi benar-benar sekuat itu, mengapa Adipati Surgawi harus berubah menjadi Yang Mulia Hong untuk secara pribadi memprovokasi pembantaian terhadap Adipati Surgawi dan Suandu? Ketika Tiansu, si tukang daging, dan yang lainnya mendengar hal ini, bulu kuduk mereka berdiri tegak saat mereka menatapnya dengan ngeri. Qin Mu menghela napas. Adipati Surgawi tidak sabar untuk menyingkirkan belenggu Dao Surgawi, dan Yang Mulia Hong adalah reinkarnasinya. Untuk tujuan ini, Yang Mulia Hong tidak ragu untuk mengorbankan Adipati Surgawi dan Dao Surgawi. Dia juga tidak ragu untuk mengorbankan segalanya di Suandu, termasuk para dewa di sini, para wanita dan anak-anak di sini, dan bahkan keturunannya. Yang Mulia Hong pasti akan menjadi orang yang menerobos kota persegi surga. Zihuali berkata dengan getir, jadi pada akhirnya, Adipati Surgawilah yang mengalahkan Adipati Surgawi sendiri. Hehe, Yang Muliamu, lalu mengapa kita harus mengorbankan nyawa kita untuk menyelamatkan Adipati Surgawi? Dia sangat kesal saat menggertakkan giginya, suaranya keluar dari celah di antara giginya. Alasan mengapa kami datang, alasan mengapa kamu menyebutkannya, dan mengapa kami mengobrol dan tertawa sepanjang jalan ke sini, adalah karena kami merasa bahwa Adipati Surgawi harus diselamatkan. Menyelamatkan Adipati Surgawi berarti menyelamatkan kedamaian abadi. Bahkan jika kita mati di kota mistik, itu tetap kematian yang layak. Namun tanpa diduga, ternyata Adipati Surgawi bermain rumah-rumahan sendirian. Biarkan dia mati. Tiansu dan Luo Wushuang terdiam dan tidak mengatakan apapun. Bacer ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya dan mendesah. Duke Surgawi Hong adalah Duke Surgawi, namun Duke Surgawi Hong bukan. Qin Mu berkata, Adipati Surgawi Hong hanyalah reinkarnasi dari jiwa Adipati Surgawi yang hidup di tubuh Hong Agung. Dia sudah menjadi 10 Adipati Surgawi. Namun, Adipati Surgawi bukanlah Adipati Surgawi Hong. Adipati Surgawi memiliki hati Dao Surgawi, tetapi Adipati Surgawi Hong tidak. Yang ingin kita selamatkan adalah Adipati Surgawi yang memiliki hati Dao Surgawi. Menyelamatkannya berarti menyelamatkan kedamaian abadi. Zihuali,
Kita adalah musuh di masa lalu, dan kamu bukan dari kedamaian abadi. Perjalanan ini berbahaya, jadi aku berbohong kepada kalian semua sebelumnya dan tidak memberitahu kalian tentang identitas Adipati Surgawi Hong. Jika kalian semua ingin pergi, aku tidak akan menghentikan kalian. Zhihuali terengah-engah dan menatapnya tajam. Pedang iblis dan gigi naga juga menatap tajam ke arah Kinmu. Apa? Zhihuali berbalik, dan pakaiannya berkibar tertiup angin saat dia berjalan keluar. Saat dia berjalan, langkah kakinya perlahan melambat. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan duduk di sebuah balok batu di pinggir jalan. Dia menoleh dan mengangkat dagunya, apakah kamu benar-benar tidak akan menahanku? Kinmu tersenyum. Zhihuali melompat turun dari balok batu dan berlari kembali. Saya orang yang cinta damai abadi, setengah manusia, setengah iblis, setengah dewa, setengah setan. Zhihuali tersenyum, dia terkekeh. Aku bukan lagi orang istana surgawi. Di istana surgawi, di surga tempat aku dilahirkan, aku bajingan. Hanya dalam kedamaian abadi aku menemukan martabat manusiaku. Master Sektekin, yang mulia surgawimu, kedamaian abadi bukanlah kedamaian abadimu. Aku, pedang iblis Zhihuali, juga memiliki andil dalam kedamaian abadi. Kinmu tertawa keras dan mengangkat telapak tangannya. Pak, keduanya menggenggam tangan mereka di udara. Aku juga punya bagian. Jagal mengulurkan tangannya untuk menutupi tangan mereka dan tersenyum. Saya juga memiliki bagian dalam perdamaian abadi. Tangan Luo Wushuang menutupi tangan mereka dan menambahkan, saya telah menyinggung dua orang suci surgawi, jadi saya tidak punya tempat untuk pergi. Hanya kedamaian abadi yang dapat menerima saya. Tiansu juga mengulurkan tangannya dan tersenyum. Meskipun aku bukan orang yang berjiwa damai abadi, aku masih dianggap setengah dari orang yang berjiwa damai abadi. Ketika aku terjebak dalam pedang ilahi benteng kekaisaran, keruntuhan besar berada di sebelah barat benteng kekaisaran dan jiwa damai abadi berada di sebelah timur, jadi aku dianggap setengah dari orang yang berjiwa damai abadi. Mereka berlima tertawa terbahak-bahak dan melupakan perbedaan masa lalu. Diking telah memenangkan pertempuran lainnya, jadi lebih mudah untuk memenangkan pertempuran ini. Pasukan di bawah pimpinan Lang, sang pendeta surgawi, telah menyerang kota Tianfang. Ia memimpin pasukannya dan mengalahkan mereka, membunuh puluhan ribu dewa dan setan. Murid tertua dari Yang Mulia Surgawi Lang telah dihasut oleh Kinmu untuk mengkhianatinya, dan tidak seorang pun tahu kemana dia melarikan diri. Murid-murid Yang Mulia Surgawi Lang telah menderita banyak korban dari Kinmu, jadi dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi lainnya, kekuatan di bawahnya lebih lemah. Namun, dia tetaplah pemimpin para dewa, dan semua dewa di dunia yang tak terhitung jumlahnya menghormatinya sebagai kaisar ilahi mereka. Jadi, ada banyak praktisi kuat dari berbagai ras dewa dalam pasukannya. Namun, mereka adalah pasukan yang telah dikumpulkan dengan tergesa-gesa. Di depan kota Tianfang, pasukan Kaisar Ilahi Lang Xuan telah menderita banyak korban. Genderang di luar kota bergetar, dan mereka sangat meningkatkan kekuatan tempur para penjaga kota. Mereka menyerbu ke dalam formasi musuh, tetapi itu menggetarkan jiwa. Para dewa dan iblis dengan kultivasi rendah tidak dapat menahannya, dan jiwa mereka hancur, mereka mati secara tidak wajar. Pertempuran ini dimenangkan dengan sangat mudah. Diking kembali dari kemenangan dan tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bersemangat, dia melambaikan tangannya dan berkata, layanan berjasa ini akan dicatat oleh Raja Surgawi Hades. Itu urusannya. Para prajurit, adakan pesta perayaan. Aku akan menyambut Raja Surgawi dan merayakan layanan berjasa ini. Tiansu tidak bisa menolak dan hanya bisa membiarkannya melakukannya. Setelah lebih dari 10 hari, Angkatan Laut Bima Sakti membersihkan galaksi-galaksi di sekitarnya dan akhirnya tiba di depan kota Tianfang. Ada sejuta tentara dan mereka mengawasi kota itu dengan penuh rasa iri. Diking sama sekali tidak ambil pusing, karena selama 10 hari terakhir, banyak bintang telah bermigrasi ke sekitar kota Tianfang. Kota Tianfang sangat luas, dan sekelilingnya dipenuhi bintang-bintang dengan berbagai ukuran. Semua bintang ini adalah planet yang memiliki kehidupan. Di bintang-bintang ini terdapat warga dari berbagai ras dewa, dan ada ratusan juta kehidupan. Setelah bintang-bintang ini bermigrasi, kepadatan dao surgawi di kota Tianfang begitu padat sehingga dao surgawi yang melayang di atas kota tidak lagi sesederhana mengambil bentuk. Sebaliknya, ia telah menjadi nyata. Dalam rentang waktu 10 hari yang singkat, lonceng surgawi, api surgawi, guntur surgawi, fajar surgawi, piring surgawi, sumur surgawi, gendang surgawi, dimensi surgawi, wilayah surgawi, dan prajurit dao surgawi lainnya terbentuk. Keagungan dao surgawi menekan keempat penjuru, bahkan pasukan pengadilan surgawi pun ditekan oleh kekuatan dao surgawi. Tidak hanya itu,
lebih banyak bintang dari Suandu dipindahkan. Prajurit Dao Surgawi lainnya juga sedang dibentuk. Dari 49 Dao Surgawi, hanya alam surgawi yang belum terbentuk. Jika garis besar surgawi terbentuk, ke-49 prajurit Dao Surgawi akan berkumpul. Ini jelas merupakan kekuatan yang luar biasa. Para dewa dan iblis di kota itu juga merasakan dukungan dari Dao Surgawi, yang membuat kekuatan sihir mereka semakin kuat. Terlepas dari apakah itu seni ilahi atau senjata ilahi, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Kinmu, tukang daging, dan yang lainnya juga merasakan bahwa kekuatan Dao Surgawi telah membuat kemampuan mereka lebih kuat, dan hati Dao mereka juga menjadi lebih transparan. Namun, semakin seperti ini, semakin khawatir mereka. Terlalu banyak makhluk hidup dan Dewa Suandu berkumpul di kota Tianfang, dan bintang-bintang sudah dipenuhi orang. Semakin banyak mereka berkumpul di sini, semakin berbahaya jadinya. Saat Dewa Surgawi itu bergerak, makhluk hidup ini kemungkinan besar akan hancur menjadi debu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di luar kota, semakin banyak pasukan pengadilan surgawi menyerbu, dan mereka telah mengepung kota suci Tianfang hingga tak bisa ditembus. Pasukan pengadilan surgawi membawa 4 senjata Dewa Kaisar dan menyerang beberapa kali lagi. Namun, bahkan 4 senjata Dewa Kaisar pun dikalahkan di depan kota Tianfang. Master Surgawi pertama Sang Pingyin, Master Surgawi kedua Meng Yunhui, dan yang lainnya mengerahkan pasukan mereka dalam upaya untuk merebut kota Tianfang. Namun, mereka kehilangan banyak prajurit dan jenderal, sehingga sulit bagi mereka untuk melawan kekuatan senjata Dao Surgawi. Ada pula Kaisar Biru dari timur dan Kaisar Putih dari barat yang memimpin pasukan mereka untuk menyerang. Namun, mereka juga dikalahkan. Kaisar Putih dan Kaisar Biru bahkan terluka parah. 5 singgasana Kaisar dan 5 singgasana Kaisar bagian dalam pengadilan surga juga bergerak maju. Ada juga 10 penjaga pengadilan surga yang bergegas mendekat. Mereka bertarung dalam formasi, tetapi mereka masih tidak dapat menerobos kota Tianfang. Mereka bahkan tidak dapat mendekati gerbang kota. Hari-hari ini, Diking telah memenangkan lusinan pertempuran berturut-turut, dan dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Hanya saja karena kota Heaven Square terjebak, tidak ada lagi ibu kota surgawi yang bergerak. Prajurit Dao terakhir, program surgawi, tidak dapat dibentuk, yang membuatnya merasa sedikit menyesal. Prajurit Dao surgawi terkenal di seluruh dunia dalam pertempuran ini. Jika ke-49 prajurit Dao keluar, membunuh orang suci surgawi tidak akan menjadi masalah. Katanya kepada Kinmu dan yang lainnya. Di luar kota, burung-burung hijau tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang dari perkemahan musuh, jatuh ke perkemahan pengadilan surgawi. Selamat datang, Yang Mulia Hong. Para jenderal pengadilan surgawi semua maju untuk menyambutnya dan bersujud satu demi satu, memohon pengampunan. Kami semua tidak berguna dan telah dijegal oleh kota Tianfang. Kami tidak pernah mampu menerobos kota dan memusnahkan para pemberontak. Mohon hukum kami, Yang Mulia. Pendeta Hong terkekeh. Ini hanya masalah kecil, tidak perlu meminta maaf. Tunggu aku melihat pemandangan di sisi lain. Dia datang ke depan barisan dan mengamati kota Tianfang. Kemudian, dia melihat ke-48 senjata Dao surgawi yang melayang di atas kota dan mendengarkan dengan saksama suara Dao dari Dao surgawi. Dia tersenyum dan berkata, sungguh harta karun yang bagus. Raja Dewa leluhur telah memurnikan harta Dao surgawi dan menggabungkannya dengan 49 harta Dao surgawi untuk membentuk harta karun tertinggi Dao surgawi yang selalu berubah. Sayangnya, harta karun itu telah dihancurkan oleh Kaisar tertinggi. Meskipun dia telah memurnikan satu set lagi, bagaimana mungkin harta Dao surgawi yang dimurnikannya dapat dibandingkan dengan harta Dao surgawi yang telah dia ubah sendiri? Bahkan Adipati Surgawi tidak dapat memurnikan harta karun yang bagus. Hanya pada saat kritis hidup dan mati seperti itu harta karun seperti itu dapat terbentuk. Sungguh patut ditiru. Para jenderal tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Guru Surgawi Hong bertanya, apakah para pemuja surgawi lainnya sudah datang? Para jenderal menggelengkan kepala dan berkata, belum. Saya ditahan oleh Master Surgawi Yue yang memberontak terhadap aliansi surgawi, jadi saya tertunda selama beberapa waktu. Saya pikir saya terlambat, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi orang pertama yang tiba di sini. Wajah Hong yang sangat terhormat bersinar dengan cahaya merah. Dia tersenyum dan berkata, kalian semua, tarik sebagian pasukan kalian terlebih dahulu dan bukalah celah bagi orang-orang Suandu untuk memasuki kota Tianfang. Ketika senjata Dao surgawinya matang, aku akan menghancurkannya. Dia adalah orang baik yang terkenal di antara 10 orang suci surgawi. Dia tidak memarahi para jenderal, juga tidak membunuh beberapa jenderal yang kalah untuk dikorbankan demi Panji.
Hal ini membuat semua orang merasa lega. Akan tetapi, sulit dipahami mengapa pemuja surgawi Hong meminta mereka untuk membiarkan para pemberontak Suandu berkumpul dan membentuk senjata Dao surgawi. Yang Mulia Surgawi kemungkinan besar menyukai 49 senjata Dao surgawi ini. Dia bahkan mengatakan bahwa bahkan para adipati surgawi tidak dapat menempa senjata Dao seperti itu. Men Yunglui berkata kepada Sang Pingyin, jika senjata Dao ini terbentuk, aku khawatir 49 senjata Dao surgawi akan menjadi satu dengan kekuatan tak terbatas. Pemuja surgawi Hong selalu tidak suka berkelahi dengan orang lain. Bisakah dia menghancurkan senjata Dao ini? Sang Pingyin berkata, Guru surgawi Hong tidak terduga. Itu bukan sesuatu yang dapat kita pahami. Di kota suci Tianfang, Diking telah menunggu lama. Namun, Master surgawi Hong belum menyerang. Sebaliknya, kubu pengadilan surgawi telah membuka celah. Tampaknya digunakan untuk membiarkan orang-orang di kota melarikan diri. Dia merasa lega, dia tersenyum dan berkata, Master surgawi Hong, yang tidak kompeten di antara 10 Master surgawi tidak berani bertarung dengan kota Tianfang. Jadi, mereka membuka celah dalam upaya untuk membiarkan kita melarikan diri sendiri dan menyebarkan pasukan kita. Namun, saya memilih untuk melakukan yang sebaliknya dan membiarkan lebih banyak orang masuk. Lebih banyak prajurit dan rakyat jelata pindah dari Suandu. Setelah lebih dari 10 hari, Yang Mulia Hong masih belum datang untuk menyerang, tetapi prajurit Dao Ordo Surgawi akhirnya terbentuk. Di kota Tianfang, kekuatan Dao Surgawi sedang berkembang pesat. Kekuatan Dao Surgawi sangat luas dan terdapat banyak Dao Surgawi, membuat para dewa, iblis, dan manusia di kota itu 100 kali lebih bersemangat dan percaya diri. Qin Mu mengumpulkan Tiansu, tukang daging, dan yang lainnya dan berkata, Yang Mulia Hong akan bergerak. Dia tidak tahu bahwa kita ada di kota, jadi kita hanya akan mematahkan salah satu lengannya dalam pertempuran ini dan merampas prajurit Dao Ordo Surgawi. Lalu bagaimana dengan manusia di kota ini? Tanya Ze Huali. Qin Mu terdiam sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lindungi nyawa kami terlebih dahulu. Adapun sisanya, sudut matanya berkedut. Kita bicarakan nanti saja. Ledakan. Tiba-tiba, getaran hebat datang dari luar kota, dan 10.000 jalan berteriak serempak. Qin Mu dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala untuk melihat, hanya untuk melihat wajah besar dengan alis putih dan janggut putih menjulang, menghalangi langit di depan kota alun-alun surga dan bintang-bintang di sekitarnya. Wajahnya begitu besar sehingga matahari dan bintang yang berputar mengelilingi kota persegi surga itu tampak sekecil bintik debu. Itu adalah wajah Celestial Master Hong. Dia memiliki alis putih dan janggut putih. Dia memiliki wajah yang baik. Namun, Master Surgawi Hong yang berwajah baik hati ini mengulurkan tangan besarnya dan menamparkan ke arah kota Tianfang. Diking meraung marah dan naik ke langit. Dia berteriak, Guru Surgawi Hong, Pak Tua Hong, akhirnya kau bergerak. Sudah waktunya bagimu untuk melihat betapa mengerikannya kekuatan Dao dari Dao Surgawi. Anak-anak, aktifkan senjata Dao Surgawi. Di langit di atas kota Tianfang, kekuatan senjata Dao Surgawi diaktifkan satu demi satu. Kekuatan Dao Surgawi dilepaskan secara maksimal saat melesat ke arah wajah Celestial Master Hong. Celestial Master Hong tersenyum. Senyumnya bagaikan angin musim semi. Suara Dao yang keras dan jernih terdengar di belakang kepalanya. Seolah-olah ada 10.000 suara Dao yang berputar di sekelilingnya. Sebuah lingkaran cahaya besar muncul di belakang kepalanya. Satu demi satu, mereka muncul dari lingkaran cahaya itu dan membentuk istana surgawi yang besar. Sinar cahayanya panjangnya ratusan juta kaki. Sebelum para prajurit Dao surgawi yang melaju ke arahnya bisa mencapai wajahnya, kekuatan mereka telah dihancurkan oleh kekuatan pengadilan surgawi. Ledakan. Sebuah planet meledak, dan makhluk Suandu yang tak terhitung jumlahnya di planet itu melarikan diri dan menangis. Namun, pada saat berikutnya, mereka berubah menjadi debu bersama planet itu. Dah. Planet-planet di sekitar kota Tianfang musnah di depan telapak tangan besar Yang Mulia Hong. Sebelum telapak tangan Yang Mulia Hong jatuh, matahari telah padam, dan bulan terbelah, lalu hancur berkeping-keping. Bumi dan gunung berguncang di kota Tianfang. Tembok kota yang tidak dapat ditembus runtuh satu demi satu, dan bangunan-bangunan hancur menjadi debu. Hanya ketakutan yang tersisa di wajah Diking. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tangan besar yang menekan para prajurit Tian Dao Dao. Di kota Tianfang, terlepas dari apakah itu matahari atau penjaga bulan, atau para wanita dan anak-anak di kota, yang dapat mereka lakukan hanyalah mengangkat kepala dan menatap telapak tangan yang menutupi langit. Telapak tangan itu semakin dekat dan dekat dengan mereka, menciptakan pemandangan yang tampak seperti kiamat. Hal itu menyebabkan tanah kota Tianfang terus retak, rumah-rumah runtuh, dan kehidupan menjadi debu karena tekanan yang besar.
Kota suci yang tidak dapat dihancurkan ini telah retak di bawah kekuatan besar ini, seperti porselen yang pecah. Kekuatan ini sangat dahsyat, meskipun mengerikan dan membuat orang merasa bahwa Dao Agung tak terkalahkan. Kekuatan ini begitu luar biasa sehingga bagaikan angin musim semi dan hujan, ia secara akurat memahami kelemahan setiap senjata Dao Surgawi dan menekannya satu persatu. Kapan pengadilan surga memiliki pemahaman seperti itu tentang Dao Surgawi? Pengadilan surga tidak memiliki pemetaan sempurna dari tubuh Adipati Surgawi dan tidak mengubah Dao Surgawi menjadi runi aljabar dengan sempurna. Bahkan putra Adipati Surgawi, Raja Dewa Leluhur, tidak dapat memahami semua misteri Dao Surgawi. Diking ketakutan. Siapakah Master Surgawi Hong ini? Sekalipun Celestial Master Hong memiliki mana paling kuat di dunia, dia tidak dapat secara akurat memahami kelemahan para prajurit Dao Surgawi dan dengan mudah mengalahkan 49 prajurit Dao Surgawi. Diking, bawa mereka pergi. Seseorang berteriak padanya, lindungi akar-akar suandu ini dan usir mereka. Diking menatap orang yang berbicara dengan bingung. Dia melihat 2 hingga 300 roh primordial pelindung matahari muncul untuk melindungi banyak warga kota Tianfang, menahan tekanan besar yang datang dari langit. Apa yang kamu berdiri di sana? Para penjaga matahari ditekan hingga mereka memuntahkan darah. Mereka berteriak, usir mereka. Warga kota Tianfang ketakutan dan gelisah. Mereka menatapnya dengan ketakutan dan antisipasi. Diking membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun. Meninggalkan, kemana? Kemanakah mereka bisa melarikan diri jika Celestial Master Hong bergerak? Ledakan. Salah satu jiwa abadi pelindung matahari meledak. Api membakar tubuhnya dan segera, ia terbakar menjadi abu. Lebih banyak pelindung matahari memuntahkan darah dan jiwa abadi mereka terbakar, tetapi mereka menahan tekanan itu. Diking akhirnya sadar kembali. Ia bergegas turun dari langit dan bergegas menuju para penjaga matahari yang sudah tidak dapat bertahan lagi. Apakah kamu merasakan aura jahat itu? Saat Diking sedang berlari, dia tiba-tiba melihat Tiansu dan keempat pria bertopeng melewatinya. Kelima orang itu mengabaikannya dan menggunakan gerakan kaki yang aneh untuk berlari ke langit guna menyambut tangan yang jatuh itu. Mereka tidak dipimpin oleh Tiansu, Raja Surgawi Hades. Sebaliknya, mereka dipimpin oleh pemuda bertopeng yang menentang Diking. Sebuah wilayah unik telah terbentuk di sekitar pemuda itu. Istana leluhur yang luas meledak dan 4 surga ekstrim muncul, lapisan istana surgawi membentuk istana surgawi. Ketika Diking melewati mereka, dia melihat gunung-gunung dan sungai-sungai megah menjulang dari istana leluhur. Suan Duros, Hades tenggelam, dan kayu asal di dunia Yuan bangkit, mengangkat semua dunia di alam semesta. Itu sangat menarik perhatian. Orang yang berbicara juga adalah pemuda itu. Celestial Master Hong telah bergerak, menyebabkan banyak orang tewas di Suandu. Aura pembunuh yang dipancarkan orang-orang ini saat mereka meninggal sangat kuat. Planet-planet di sekitar kota Tianfang hancur. Kebencian orang-orang yang meninggal di planet-planet itu menyatu dengan aksioma surgawi Suandu, membentuk aksioma surgawi yang tidak termasuk di antara 49 aksioma surgawi. Setan surgawi. Diking berbalik dan menatap pemuda bertopeng itu. Dia melihat bahwa pemuda itu masih tenang dan kalem, membentuk formasi aneh dengan Tiansu dan yang lainnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, iblis surgawi juga merupakan aksioma surgawi. Itu adalah aksioma surgawi jenis ke-50. Ia mengumpulkan kejahatan menjadi bilah dan menyerap aura pembunuh di kota Tianfang. Ia dapat membuat jalur bilah kita sekuat aksioma surgawi ke-31. Selain kekuatan Dao surgawi, ia dapat membuat Dao pedang kita sekuat surga ke-32 atau bahkan surga ke-33. Diking melihat energi jahat bersiul-siul. Di bawah perlindungan tangan besar Hong Tianzun, energi jahat itu seperti naga darah, dengan gila-gilaan mengebor ke dalam tubuh kelima orang itu. Di bawah naungan tangan besar pemuja surgawi Hong, inilah saat yang tepat untuk menghalangi penglihatannya. Pemuda bertopeng itu berkata, kita hanya punya satu kesempatan. Kalian hanya perlu mengerahkan kekuatan kalian. Aku akan mengeluarkan pedang itu. Dengan satu pedang dan satu tangan yang terputus, kita akan mengambil senjata Dao jalur surga. Adapun senjata Dao jalur surga lainnya, kita akan mengambilnya kembali jika kita bisa. Jika kita tidak bisa, kita akan segera pergi. Kita tidak akan tinggal di sini. Diking berpapasan dengan mereka. Dia bingung. Siapa pemuda itu? Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia baru saja tiba di samping para penjaga matahari dan melepaskan kekuatan dharmanya untuk melindungi warga kota Tianfang. Dia berteriak dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kota Tianfang runtuh. Sebidang tanah yang luas di kota suci dipisahkan dari kota suci oleh kekuatan dharmanya dan terbang turun dengan cepat. Tuan Surgawi Hong telah membuka celah di pasukan pengadilan surgawi.
Itulah satu-satunya kesempatan kita untuk melarikan diri. Diking berkata cepat, ayo tinggalkan Suandu dan menuju ke dunia Yuan. Pada saat itu, suara pedang yang menggetarkan bumi terdengar. Diking menoleh untuk melihat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Di langit, kelima sosok kecil itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Itu adalah cahaya pedang. Cahaya pedang yang meledak dari kedalaman kehampaan itu sangat menyilaukan. Itu beresonansi dengan dao surgawi Suandu dan cahaya pedang itu merobek langit dan bumi saat menebas ke arah tangan Dewa Surgawi Hong. Dia melihat cahaya pedang panjang dan garis hitam tertinggal di matanya. Dia tidak bisa melihat cahaya pedang karena cahaya pedang telah meninggalkan luka yang dalam di ruang Suandu. Luka ini telah memotong ruang, telah memotong lapisan kekosongan. Arah pedang itu bergemuruh dan berguncang, menghantam pergelangan tangan Celestial Master Hong. Iblis surgawi memenggal Tiangang. Diking mengerjapkan matanya tetapi tetap tidak dapat melihat cahaya pedang itu. Akan tetapi, ia melihat telapak tangan besar Celestial Master Hong terpisah dari pergelangan tangannya. Ekspresi terkejut dan marah muncul di wajah Celestial Master Hong yang menutupi separuh langit. Benua itu terbang menuju satu-satunya celah di antara pasukan pengadilan surgawi. Para prajurit pengadilan surgawi segera bergerak dan berkumpul menuju celah itu. Ribuan dewa dan iblis menyerbu ke arah benua yang bobrok itu. Di benua itu, keruntuhan kota suci Tianfang masih runtuh. Diking buru-buru menoleh ke belakang. Dengan pandangan sekilas, dia melihat bahwa meskipun kelima sosok itu telah memotong tangan Celestial Master Hong, mereka terguncang dan berhamburan. Tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Kelima sosok itu bersilangan di bawah tangan Celestial Master Hong dan terbang dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka kembali ke kondisi puncak mereka dan terbang menjauh dari tangan Celestial Master Hong yang jatuh. Telapak tangan besar milik pemuja surgawi Hong masih terjatuh, dan di bawahnya terlihat kota suci Tianfang. Sasaran mereka adalah prajurit dao surgawi yang ditekan di bawah telapak tangan. Namun, telapak tangan Hong yang sangat agung masih mengandung kekuatan besar. Telapak tangan itu menekan prajurit dao surgawi saat menghantam kota Tianfang yang bobrok. Ia hendak menutupi kota itu bersama mereka, ia hendak dihancurkan bersama kota suci. Pemimpin sekte, Zihuali menatap tanah kota dewa yang semakin dekat, dan dia berteriak dengan tegas, jika kita tidak pergi, semuanya akan terlambat. Qin Mu mendekatkan mereka ke telapak tangan Hong Tianzun dan berlari cepat ke depan. Tiba-tiba, wilayah harta karun ilahinya berbalik, dan mereka berlima merasakan ruang bergeser. Mereka menyadari bahwa mereka segera berbalik dari kepala hingga kaki dan menginjak tanda telapak tangan Hong Tianzun untuk berlari cepat ke depan. Di depan mereka ada prajurit dao-dao surgawi yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi yang menakjubkan. Jagal, Luo Wushuang, Tiansu, dan Qin Mu mengulurkan tangan mereka untuk menangkap prajurit dao-dao surgawi. Zihuali menggertakkan giginya dan mengabaikan fakta bahwa ia akan menabrak kota Tianfang. Ia juga mengulurkan tangannya untuk menangkap salah satu prajurit dao-dao surgawi. Ledakan, telapak tangan Hong yang sangat agung bersentuhan dengan kota Tianfang, dan seluruh kota suci itu langsung berubah menjadi debu. Setelah itu, debu itu hancur dan berubah menjadi kekacauan. Dewa-dewa dan rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya menguap dalam sekejap, dan tubuh serta jiwa mereka lenyap tanpa jejak. Tepat saat telapak tangan Hong yang agung menutupi kota Tianfang, cahaya yang menyilaukan muncul dari antara keduanya. Saat cahaya itu menyala, cahaya itu menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, senyum ramah di wajah besar Hong yang sangat dihormati di surga berubah menjadi keterkejutan dan kemarahan. Fisiknya terlalu besar, dan perubahan ekspresinya tampak sangat lambat. Namun, keterkejutan dan kemarahan itu menghilang, yang tersisa hanyalah rasa dingin. Daging dan darah tumbuh dengan cepat di pergelangan tangannya yang patah. Untaian daging yang tebal menyebar ke depan dengan cepat. Pembuluh darah tumbuh ke depan seperti naga banjir, dan tulang-tulang di tangannya tumbuh seperti gunung di bumi. Pada saat ini, wajah Master Surgawi Hong mengernyit lagi. Dia merasa ada yang aneh. Dia menggunakan jalur takdir untuk memperbaiki kerusakan pada tubuhnya. Jalur takdir menghabiskan kekuatan sihirnya. Secara logika, kekuatan sihir yang dikonsumsi oleh wilayahnya seharusnya segera pulih. Akan tetapi, pada saat itu, dia tidak merasakan bahwa kekuatan sihirnya punya kecenderungan sedikit pun untuk pulih. Dia hanya merasa seolah-olah ada kunci tak terlihat di tubuhnya. Itu adalah rantai yang sangat rumit yang mengunci kekuatan sihirnya lapis demi lapis, mencegahnya memulihkan kultivasinya. Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Pendeta Hong merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam sumur dalam yang tak berujung dan sedang menatap langit di mulut sumur.
Perasaan ini agak mirip dengan saat dia berselisih dengan Kinmu di Danau Giok sebelum pertemuan aliansi surga. Namun, perasaan aneh ini segera menghilang. Kultivasi yang telah dikeluarkannya tidak berarti apa-apa baginya dan hanya setetes air di lautan. Telapak tangannya pulih dengan sangat cepat dan mengepal dengan kuat. Di bawahnya, tangan yang patah itu meledak dan senjata dao surgawi beterbangan satu demi satu, mendarat di telapak tangannya yang baru. 5 senjata dao surgawi hilang. Senjata dao surgawi yang paling penting telah dicuri. Pendeta Hong menatap kota suci Tianfang. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa benua kota Tianfang yang hancur telah keluar dari pengepungan pasukan pengadilan surgawi di bawah perlindungan Di Qing dan melarikan diri. Di tepi benua, sinar cahaya muncul. 5 sosok bertopeng bergegas keluar dari sinar cahaya dan baru berhenti setelah mereka berlari puluhan mil. Tubuh mereka meledak, dan darah mereka mengalir kembali. Mereka ditahan oleh kekuatan aneh, jadi mereka tidak terluka sama sekali. 5 prajurit dao surgawi yang hilang ditangkap oleh kelima orang ini. Guru surgawimu, kau masih belum mengerti apa artinya beruntung saat kau menanggapinya, dan berbahaya saat kau menanggapinya. Kau memotong salah satu tanganku dan mencuri prajurit daoku. Sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi di antara kita. Tubuh Hong yang sangat terhormat menyusut dengan cepat dan dengan cepat kembali ke tinggi badannya yang normal. Ia mengenakan jubah berlengan lebar dan tampak anggun serta tidak terkendali. Ia seperti ahli dari dunia lain yang telah turun dari dunia fana. Ia melayang ke arah sebidang tanah itu dan berkata, kau sendiri yang mendatangkan ini, dan kau tidak bisa hidup. Tentara Istana Surgawi akan membunuh para penyintas kota Suandu Tianfang yang tersisa. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Suaranya terdengar sampai ke telinga semua merkuise militer di Istana Surgawi. Suaranya sangat berat saat dia berkata dengan santai, ini adalah kesempatan besar bagi kalian untuk melakukan perbuatan baik. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi kalian untuk menjarah kekayaan Suandu dan menangkap para budak. Spanduk yang tak terhitung jumlahnya berkibar, dan satu demi satu kapal berlayar. Dewa dan iblis agung yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kapal dan menyerbu ke arah dewa dan iblis Suandu di kota Tianfang yang tidak terkubur di bawah kekuatan telapak tangan guru surgawi Hong. Ada planet lain yang tidak hancur oleh telapak tangan Celestial Master Hong. Planet-planet itu bergoyang, dan orang-orang Suandu masih berada di sana. Beberapa penjaga matahari dan bulan yang selamat mengaktifkan kekuatan sihir dan abijna mereka dalam upaya melarikan diri bersama orang-orang ini. Meskipun langkah kaki Dewa Hong terlihat lambat, sebenarnya langkahnya sangat cepat, dan dia semakin dekat ke benua itu. Di benua itu, Kinmu, tukang daging, dan yang lainnya terhuyung-huyung saat langkah kaki mereka bergerak terus-menerus. Klang, 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 klang. 5 prajurit dao surgawi ditikam ke tanah oleh mereka, dan mereka akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Kelima orang itu saling berpandangan dengan rasa takut yang masih tersisa di hati mereka. Aku punya prajurit dao segel surgawi di sini. Zihuali berkata dengan suara berat setelah pulih dari keterkejutannya. Ini adalah prajurit dao asal surgawi, kata Luo Wushuang sambil melihat cermin asal surgawi di tangannya. Yang ada di tanganku adalah prajurit dao pilar surgawi, kata Tiansu sambil memegang menara dewa. Yang ada di tanganku adalah prajurit dao rahasia surgawi, kata si tukang daging sambil melihat payung surgawi yang ditancapkan ke tanah. Kinmu melihat prajurit dao surgawi yang telah ia masukkan ke dalam tanah dan melihat bahwa itu seperti kanopi surga. Ketika dibuka, itu adalah kanopi yang berubah menjadi surga. Pilar dao surgawi dari dao di bawah surga biasanya memiliki langit sebagai pusatnya, terbagi menjadi 49 jalur yang tergantung dari langit. Milikku adalah prajurit dao surgawi, prinsip umum dao surgawi. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, dengan harta karun unik ini, aku selalu bisa mengendalikan prajurit dao surgawi lainnya. Semua orang menghela napas lega dan berjuang sekuat tenaga. Setidaknya usaha mereka tidak sia-sia. Kali ini, mereka tidak hanya bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Serangan dari Yang Mulia Hong bahkan telah menghancurkan materi menjadi kekacauan. Di bawah keadaan kekacauan, jiwa kemungkinan besar akan berubah menjadi kekacauan dan tidak lagi menjadi materi. Tidak akan ada pasir hitam di dalam jiwa. Pada saat itu, terlepas dari apakah itu seni ilahi pembentuk jiwa Kinmu atau materi yang tidak mudah, mereka akan sama sekali tidak berguna. Tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Yang Mulia Hong adalah eksistensi yang dapat menembus 35 lapisan kehampaan dengan kekuatan sihirnya sendiri. Di antara 10 yang mulia, kekuatan sihirnya adalah yang terkuat, bahkan melampaui eksistensi seperti Yang Mulia Api dan Yang Mulia Xiao. Kinmu menghela napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat. Hatinya bergetar ketika melihat lengan baju Hong yang lebar berkibar tertiup angin.
Dia telah melewati batas istana surgawi dan berjalan di bawah cahaya terang Suandu. Tidak akan lama lagi dia akan tiba di sini. Siapa kalian? Suara Di King tiba-tiba terdengar, tetapi Qin Mu tidak menjawab. Dia menyentuh kain hitam di wajahnya, dan kain itu masih ada di sana. Raja Surgawi Tian Su tersenyum. Di King, kami sudah memperkenalkan diri. Aku adalah Raja Surgawi Hades di bawah Kaisar Pendiri, dan keempat orang ini adalah teman yang aku undang untuk membantu kami. Di King berpura-pura tidak mendengarnya. Dia menatap lurus ke arah Qin Mu dan bertanya dengan serius, siapa kamu? Kamu tidak ingin tahu siapa aku? Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, apa yang seharusnya kau pikirkan sekarang adalah bagaimana cara lolos dari kejaran Yang Mulia Hong dan mengawal orang-orang ini keluar dari kota mistik. Di King terdiam dan berbalik untuk melihat orang-orang di benua yang hancur. Masih ada ratusan ribu orang dan 100 penjaga matahari di benua itu, tetapi mereka semua terluka. Mata warga dan Sun Guardian yang terluka tertuju padanya. Ada keputusasaan dan harapan di mata mereka. Mereka masih penuh percaya diri padanya. Mereka masih percaya bahwa dia bisa membawa mereka keluar dari situasi tanpa harapan ini dan menghidupkan mereka kembali. Di King memaksakan senyum dan tersenyum pada mereka. Jika kau tidak memberitahuku siapa dirimu, aku tidak akan memaksamu. Aku ingin meminta bantuan kalian berlima. Kesombongan Di King lenyap dan dia membungkuk dalam-dalam ke tanah. Saya mohon kalian semua untuk mengirim murid-murid Suanduku ke tempat yang aman dan jauh dari Suandu. Zihuali berbicara dengan cepat dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, kami telah meminta Anda untuk meninggalkan orang-orang di kota ini sejak lama. Kami telah membujuk Anda lebih dari sekali dan Anda bahkan ingin mengorbankan kepala kami untuk bendera. Apa yang telah Anda lakukan sejak lama? Di King sangat malu. Kepalanya tertunduk ke tanah dan dia tidak bisa bangun. Zihuali ingin berkata lebih banyak, tetapi Qin Mu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia menatap Di King yang sedang membungkuk ke tanah, jika kamu pergi sendiri, kamu tidak akan bisa menahan mereka lama-lama. Aku akan memberimu 4 prajurit Dao-Dao Surgawi, tetapi hanya yang ini yang tidak bisa diberikan kepadamu. Kamu bisa menundanya selama yang kamu bisa. Aku bisa mengirim orang-orang di benua ini lebih jauh. Di King bangkit dan menyeka air matanya. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas bantuanmu, Saudara Dao. Jika ada kehidupan setelah kematian, Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kehidupan setelah mati, kau bisa pergi. Di King membawa 4 senjata Dao, yaitu segel surga, asal surga, pilar surga, dan rahasia surga, lalu membungkuk kepada Qin Mu dan yang lainnya. Ia berbalik dan terbang ke langit. Di belakangnya, istana surgawi muncul menyambut Hong, sang pemuja surgawi. Dia adalah seorang ahli hebat yang sebanding dengan Yin Tianzi dan Kaisar Putih. Dengan dukungan Dao Surgawi dan senjata Dao Surgawi Dao di tangannya, dia bertekad untuk bertarung sampai mati. Dia harus menunda sejenak, meskipun itu hanya sesaat. Aku sendiri yang menanggung akibatnya. Hehe, aku sendiri yang menanggung akibatnya. Dia terkekeh saat melihat guru surgawi Hong semakin dekat. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak dan mengerahkan seluruh basis kultivasinya, mengerahkan seluruh kekuatan 4 senjata Dao Surgawi saat dia menyerang guru surgawi Hong. Saya tidak bisa menebus kematian anggota klan saya juga tidak bisa membalas budi sesama penganut Tao yang telah membantu saya. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah mati. Saya akan menggunakan hidup saya untuk memberi kesempatan hidup kepada orang lain. Dia kuat dan ganas, namun Master Surgawi Hong yang berjalan ke arahnya menatapnya dengan tenang seolah dia seekor semut. Master Surgawi Hong mengangkat tangannya pelan-pelan, dan senjata suci Dao Surgawi di tangannya pun terisi dengan kekuatan dahsyat. Bagaimanapun juga, dia adalah anakku, kata Celestial Master Hong dengan acuh tak acuh sebelum Di King meninggal. Dia menatap Master Surgawi Hong dengan bingung, dan matanya perlahan-lahan menjadi gelap. Sejak saat Di King bertemu dengan pendeta Hong hingga kematiannya, seluruh proses itu hanya memakan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melarikan diri jauh dalam waktu sesingkat itu. Namun, saat Di King meninggalkan benua itu, Qin Mu segera mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Dengan istana surgawi ekstrim sebagai kekuatan utama dan istana surgawi lainnya sebagai pendukung, ia mengumpulkan ki-nya sebagai pedang dan menebas ke belakang. Saat pedang itu mendarat, lapisan ruang terus bermunculan. Ribuan bintang di ruang itu melonjak keluar dari kehampaan, meningkatkan jarak antara mereka dan Yang Mulia Hong. Dia menebas pedang demi pedang, dan ruang itu terus meluas. Meskipun mereka tidak dapat melawan Yang Mulia Hong dengan kekuatan gabungan mereka, bahkan Yang Mulia Hong dapat melupakan tentang mengalahkan Qin Mu ketika harus melarikan diri.
Meskipun dia belum sepenuhnya menguasai kitab suci pembawa kekosongan tertinggi dan teknik Yue, dia telah mendalaminya dalam waktu yang lama. Dengan metode ini, dia yakin bahwa dia dapat lolos dari kejaran siapapun. Akan tetapi, jika dia dapat membawa orang-orang di benua ini lolos dari kejaran Dewa Hong, dia tidak akan mampu melakukannya. Di King tidak ada hubungannya dengan dia, dan orang-orang klannya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, selama dia setuju, dia akan melakukan yang terbaik. Kinmu menebas lebih dari 10 kali berturut-turut, dan kekuatan sihirnya tidak mampu menahannya. Kakinya kemudian berhenti, dan teknik 3 ramuan tubuh penguasa mengubah urutan istana surgawinya. Pada saat itu, ia menggunakan istana surgawi utamanya sebagai pemimpin dan istana surgawi lainnya sebagai pendukung. Ia meningkatkan kultivasi dan kekuatannya hingga batasnya. Ledakan. Sebuah perahu dewa kebangkitan muncul di bawah benua dan mengangkat tanah yang compang-camping. Perahu itu perlahan melaju, dan ketika kecepatan perahu dewa kebangkitan mencapai batasnya, seluruh benua itu menabrak kehampaan dan memasuki lapisan pertama. Setelah beberapa saat, perahu dewa Higan membawa benua itu dan menabrak kehampaan kedua. Namun, ketika benua itu menabrak kehampaan keenam, seluruh benua ditekan oleh kehampaan itu hingga tidak dapat menahannya. Orang-orang di reruntuhan kota Tianfang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan tubuh mereka berubah menjadi ilusi. Banyak penjaga matahari melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka dengan mana mereka sendiri untuk memperlambat tren ini sementara. Namun, pecahan kota persegi surga tidak dapat bertahan. Batu-batu suci seukuran gunung terkelupas dari tanah dan pergi sebelum perlahan-lahan menghilang ke dalam kehampaan. Pecahan kota persegi surga itu semakin mengecil. Tak lama kemudian, kota itu berubah dari benua menjadi pulau, memaksa orang-orang di dalamnya untuk berkumpul dan nyaris tak bisa berbaur. Ki vital Kinmu bergetar, dan dia meningkatkan kecepatan kapal Dewa Kebangkitan untuk mempercepat keberangkatannya dari ibu kota misterius. Setelah waktu yang tidak diketahui, kekuatan sihirnya hampir habis. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk membuat pecahan kota alun-alun surga keluar dari kekosongan ke-8. Ketika pecahan kota alun-alun surga meninggalkan kekosongan, aura Kinmu dengan cepat melemah, dan dia hampir jatuh ke tanah. Setiap orang, dengan bantuan Tiansu dan tukang daging, Kinmu berhasil berdiri teguh. Ia berkata kepada para penjaga 100 matahari dan orang-orang Suandu, tempat ini sudah jauh dari medan perang, jadi aku tidak bisa mengirim kalian semua keluar dari Suandu. Namun, sudah sangat sulit bagi para pengejar untuk mengejar kalian. Kalian semua bisa menuju ke dunia asal sendiri. Tidak ada lagi tempat bagi orang-orang kota mistik untuk melindungi kalian. Dia terbatuk keras dan setelah beberapa saat, desa Carefree telah ditutup oleh pasukan pengadilan surgawi. Jika kau tidak dapat mencapai sana, kau tidak dapat tinggal di kota mistik lagi. Hanya kedamaian abadi yang dapat menerimamu. Pergilah ke dunia asal dan temukan kristal api pelindung matahari milik kedamaian abadi. Dia akan menerimamu. Dermawan. Seorang penjaga matahari membungkuk dan berkata, "Dermawan, tolong singkirkan pasir hitam itu dan tinggalkan namamu sehingga kami dapat mengingat penampilanmu dan mengetahui siapa yang menyelamatkan kami." Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian tidak perlu tahu nama dan penampilan kami. Kalian semua harus cepat pergi." Tiba-tiba, seorang lelaki tua dari Suandu berkata dengan gemetar, "Dermawan, Anda begitu saleh sehingga Anda menyelamatkan kami tetapi tidak meninggalkan nama Anda. Namun, kami tidak bisa tidak berterima kasih. Dermawan, mohon tunjukkan penampilan asli Anda dan tinggalkan nama asli Anda. Ketika kami mencapai kedamaian abadi, kami akan mendirikan kuil hidup untuk Dermawan dan menciptakan tubuh emas untuk berdoa bagi Dermawan siang dan malam." Ribuan orang di Suandu berlutut dan berkata satu persatu, "Jika kamu mengenal dermawanmu dan tidak membalas budi mereka, apa bedanya kamu dengan binatang buas? Dermawan, tolong kabulkan permintaanku." Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Aku menyelamatkan kalian semua untuk menenangkan diriku, itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua." "Tenang." Zihuali tiba-tiba menjadi marah dan menarik kain hitam di wajahnya. Dia berteriak dengan marah, "Bisakah kamu benar-benar merasa tenang? Jika kamu bisa merasa tenang, aku tidak bisa. Aku menyelamatkan orang-orang untuk meninggalkan nama dan wajahku. Lepaskan kain penutup wajahmu, lepaskan untukku, biarkan orang-orang bodoh ini melihat wajah kita." Jagal diam-diam melepas kain hitam di wajahnya dan Tiansu serta Luo Wushuang juga melepasnya. Zihuali melangkah lebar ke depan Kinmu dan mengulurkan tangannya untuk melepaskan kain hitam di wajahnya. Kinmu mengangkat tangannya dan meronta, "Jangan. Apakah kamu ingin menanggung nama yang buruk selama sisa hidupmu?" Zihuali menepis tangannya dan menarik kain hitam dari wajahnya.
Dia kemudian tertawa keras, ini adalah dermawanmu. Apakah kamu melihat wajahnya dengan jelas? Dia adalah dermawanmu. Dermawan yang ditikam olehmu dan ditembaki panah setiap hari untuk mengutukmu, yang mulia surgawi Kinmu. Tatapannya bagaikan pisau yang menyapu wajah orang-orang Suandu, membuat mereka tidak hanya berlutut dengan tubuh jasmani mereka tetapi juga jiwa mereka. Benar sekali, dia adalah Celestial Mastermu dari aliansi surga. Zihuali menusukkan pisau iblis itu dengan keras ke tanah, dia menggertakkan giginya dan berkata, Guru surgawi yang kau benci sampai ke tulang. Guru surgawi ke-10 ingin membunuh Adipati Surga, dan dia mencoba segala cara untuk menghentikannya. Dia bertarung melawan Guru surgawi ke-10 dengan nyawanya. Dia memeras otaknya, mencoba mencari cara agar Adipati Surga bisa bertahan hidup. Pengadilan surgawi menyerang Suandu. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan mereka, jadi dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Dia bahkan mengundang kami. Jika bukan karena persahabatannya dengan kita, apa hubungannya hidup dan mati sang Adipati Surgawi yang omong kosong itu dengan kita? Zihuali memegang gagang pedang, memutar bilahnya, dan menusukkan pedang iblis itu ke tanah sedikit demi sedikit. Dia terkekeh dan berkata, kami mempertaruhkan nyawa kami untuk datang ke sini, bukan demi Adipati Surgawi yang omong kosong itu, bukan demi begitu banyak nyawa di Suandu, tetapi karena kami adalah teman-temannya, teman hidup dan mati. Jika dia ingin kami datang, kami akan datang, bahkan jika kami harus mempertaruhkan kepala kami. Siapa yang kau pikir kau? Dia telah menahan terlalu banyak tekanan, dan pada saat ini, dia akhirnya bisa melepaskannya dengan bebas. Dia tertawa keras dan berkata, kamu adalah takdir, dan kami juga takdir. Mengapa kami harus menggunakan nyawa kami untuk menukar nyawamu? Itu karena Celestial Mastermu ingin kami datang. Hehe, apa yang kalian orang-orang Suandu lakukan? Membuat kuil untuk Celestial Mastermu. Membuat tubuh emas untuknya. Memujanya. Petui. Kalian menusuk orang-orangan sawah dan menembaknya dari belakang dengan anak panah setiap hari. Meludahinya dan memarahinya. Jagal, Luo Wushuang, dan Tian Su terdiam. Mereka berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan membiarkannya melampiaskan kekesalan mereka. Orang Suandu punya nyali. Zihuali menatap dingin ke arah pelindung matahari dan orang-orang Suandu. Dia mencibir, jika kalian punya nyali, maka berdirilah dan katakan sesuatu. Aku tidak ingin yang muliamu menyelamatkanku, aku tidak ingin kalian menyelamatkanku. Aku rela mati. Berdirilah dan katakan sesuatu. Baiklah, tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tidak bisa menghentikan Yang Mulia Hong terlalu lama. Kinmu mengangkat tangannya dan menatap lurus ke arah orang-orang Suandu. Benar sekali, aku adalah Kinmu dari Eternal Peace. Tian Su melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, aku adalah Tian Su, perdamaian abadi. Jagal melangkah maju dan menusukkan pisau surgawinya ke tanah. Dao Liu Zhao, kedamaian abadi. Luo Wushuang melangkah maju dan memegang pisau tunggalnya di tangannya. Kedamaian abadi Luo Wushuang. Zihuali terengah-engah dan mendengus dingin. Kedamaian abadi Zihuali. Kinmu berkata kepada pelindung matahari dan orang-orang Suandu, apakah kalian membuat kuil hidup atau tidak? Apakah kalian membuat tubuh emas atau tidak? Apakah kalian menyembah atau tidak? Itu terserah kalian. Apa yang kami lakukan tidak ada hubungannya dengan keadilan dan hanya jalan. Kami hanya meminta kedamaian pikiran. Jika kami kembali hidup-hidup, kalian tidak perlu membuat nama kami dikenal. Jika kami meninggal di Suandu, buatlah kuburan untuk kami dalam kedamaian abadi. Ayo pergi, Kinmu, tukang daging, dan yang lainnya pergi, meninggalkan pelindung matahari dan orang-orang Suandu. Setelah beberapa saat, mereka mulai berlayar dan menuju ke dunia asal. Setiap orang memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Mereka akan menetap di dunia asal. Adapun kisah Kinmu, tukang daging, Zihuali, Luo Wushuang, dan Tian Su, mungkin akan diwariskan dari generasi ke generasi. Zihuali menghela napas panjang dan melirik Kinmu. Dia tersenyum dan berkata, setelah memarahinya, hatiku terasa jauh lebih baik. Yang muliamu, kau adalah orang yang jujur. Ia langsung menambahkan, Anda orang yang jujur sampai ke akar-akarnya. Anda memang licik dan licik terhadap musuh-musuh Anda, tetapi saat berhadapan dengan orang-orang Anda sendiri dan orang-orang biasa, Anda terlalu jujur. Anda tidak tega menyakiti orang-orang Anda sendiri atau orang-orang biasa. Anda bahkan tidak mau mengatakan sesuatu yang sedikit kasar. Saya tidak seperti Anda. Dia bersemangat, dia berkata dengan keras, jika aku punya sesuatu untuk dikatakan, aku akan mengatakannya. Jika aku merasa dirugikan, aku akan mencurahkannya. Aku telah melakukan hal-hal baik, dan aku akan menyebarkannya.
Aku tidak bisa membiarkan orang baik merasa dirugikan, dan aku tidak bisa membiarkan orang jahat menyebarkannya. Bajingan-bajingan ini terlalu keras pada orang baik. Ada segala macam hal buruk pada orang jahat. Bahkan jika hanya ada sedikit kebaikan, itu akan disebarkan oleh mereka. Ada segala macam hal baik pada orang baik, dan hanya satu kekurangan yang akan dimarahi sampai mati oleh mereka. Aku tidak tahan dengan hal-hal ini. Tiansu tertawa dan berkata, pisau iblis Zhehuali memiliki pikiran yang jernih dan sama cantiknya dengan pedangnya. Zhehuali mencengkeram erat gigi naga di punggungnya, dia tertawa lepas, aku hanya tidak ingin temanku yang terhormat menanggung nama kutukan. Master Sekte Qin, pemuja surgawimu, binatang buas, Qin penghancur, pencurimu. Tidak peduli bagaimana aku memanggilnya, dia adalah temanku dan orang yang aku hormati. Dia memiliki semua jenis masalah kecil, tetapi dalam hal benar dan salah, dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Mata Qinmu memerah, tetapi dia mulai tertawa. Luo Wushuang tersenyum dan berkata, muridku. Dia langsung menambahkan, dulu memang begitu. Jagal meliriknya dan berkata, dulu dia adalah muridmu, tetapi aku belajar terlalu banyak darimu. Dia baru belajar dengan baik setelah mengikutiku selama beberapa waktu. Wajah Luo Wushuang menjadi hitam dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Qinmu tersenyum pada mereka. Orang-orang ini semua adalah teman-temannya. Salah satu dari mereka adalah orang yang lebih tua, tetapi dia lebih seperti guru yang baik dan teman yang baik. Sungguh beruntung memiliki teman-teman seperti itu. Kultivasinya pulih dengan cepat. Platform giok dari istana leluhur dan platform giok dari berbagai istana surgawi telah memungkinkan kultivasinya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Tentu saja, kultivasinya saat ini terlalu dalam, jadi meskipun kecepatan pemulihannya sangat cepat, dia masih memerlukan beberapa hari untuk pulih ke kondisi puncaknya. Qinmu mengeluarkan ramuan roh yang diambilnya dari istana leluhur dan memurnikan pil roh untuk dirinya sendiri agar ki vitalnya cepat pulih. Dia menggunakan kedua metode tersebut untuk mencegah pemuja surgawi Hong tidak dapat melarikan diri saat dia menemukannya. Pemuja surgawi Hong bertekad untuk mendapatkan senjata Dao prinsip surgawi. Ada 49 di antaranya, dan bahkan jika ia memperoleh 48 di antaranya, tanpa senjata Dao prinsip surgawi, senjata Dao surgawi ini hanya akan menjadi harta karun yang kuat. Hanya dengan memperoleh senjata Dao kehendak surga, dia akan mampu menggabungkan kekuatan senjata Dao ini dan mengubahnya menjadi harta karun tertinggi Dao surgawi dengan kekuatan tertinggi. Itu bahkan lebih kuat dari harta karun tertinggi Dao surgawi yang disempurnakan oleh Raja Dewa Leluhur. Itulah sebabnya mengapa Yang Mulia Hong tidak akan mengejar orang-orang Suandu, melainkan kami. Tatapan mata Qinmu berkedip, dan mereka berlima terbang ke arah Adipati Surgawi. Adipati Surgawi sangat agung, dan sulit untuk melihat gambaran utuhnya. Sepanjang perjalanan, mereka melihat lebih banyak kota suci. Ada 49 kota suci dalam skala Suandu yang lebih besar, dan kota-kota tersebut dinamai menurut 49 Dao Surgawi. Pada zaman dahulu kala, kota-kota suci ini dibangun di sekitar sungai surgawi dan sangatlah kuno. Pada era Han Panjang, pengadilan surgawi didirikan untuk membatasi aliran sungai surgawi melalui gerbang surgawi selatan, sehingga aliran sungai surgawi tidak banyak berubah. Namun, pada pertengahan dan akhir periode Han Panjang, istana surgawi bermigrasi keluar dari dunia Yuan dan menyebabkan sungai surgawi berubah arah. Tidak ada jejak sungai surgawi di Suandu, hanya 49 kota dewa dan jalur kuno sungai surgawi yang tertinggal. Dan hari ini, sungai surgawi kembali ke posisi semula. Ada air sungai yang mengalir deras di jalan kuno, memantulkan cahaya bintang Suandu. Itu sangat indah dan menawan. Namun, apa yang dibawanya kali ini adalah niat membunuh. Kota persegi surga yang paling megah telah dihancurkan karena merupakan gerbang untuk memblokir pasukan pengadilan surgawi. Sungai surgawi mengalir ke Suandu dari sana, dan kota persegi surga setara dengan gerbang ke Suandu. Diking telah memimpin semua orang ke sana untuk menghalangi pasukan istana surgawi justru karena kota persegi surga sangatlah penting. Karena kota alun-alun surga telah mengumpulkan kekuatan terkuat Suandu, kekuatan kota-kota suci lainnya jauh lebih lemah. Pasukan pengadilan surgawi telah tiba di sini, dan di sepanjang jalan, Qinmu dan yang lainnya melihat banyak kota suci yang hancur berkeping-keping. Jumlah prajurit yang berkumpul di kota-kota suci ini relatif kecil, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kota Tianfang. Karena itu, mereka dengan mudah dihancurkan tanpa bantuan para pemuja surgawi. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak dewa Suandu ditangkap dan dikurung dalam kurungan. Dewa-dewa ini adalah rampasan perang para markuise militer Istana Langit. Adapun mayat-mayat yang melayang di langit berbintang, jumlahnya tak terhitung banyaknya. Ada dewa dan setan di antara mereka yang mati,
tetapi kebanyakan dari mereka adalah makhluk hidup di Suandu. Mereka adalah makhluk setengah dewa, namun ada pula makhluk biasa di antara para dewa yang tidak dapat berkultivasi atau tidak dapat berkultivasi ke alam dewa. Ada juga banyak makhluk di Suandu yang ditangkap dan dikirim ke kabin kapal. Orang-orang ini dan dewa-dewa Suandu yang ditangkap akan menjadi budak perwira militer dari berbagai pasukan dan dikirim ke berbagai tempat, atau mereka akan dijual ke tambang-tambang di berbagai surga. Siapa yang mengira bahwa Suandu yang agung dan perkasa saat itu akan mengalami hari seperti itu? Tiansu menghela nafas dengan penuh emosi. Kecepatan mereka menjadi semakin cepat saat mereka menghindari pasukan pengadilan surgawi dan menuju ke arah Adipati Surgawi Suandu. Aura pembunuh dari Dao Surgawi menjadi semakin padat. Dengan betapa kejamnya iblis surgawi, itu membuat panggung eksekusi dewa di Istana Surgawi Kinmu menjadi semakin kejam. Aura pembunuh menjadi pisau yang melolong dan mengamuk di panggung eksekusi dewa. Meski kultivasi mereka meningkat, mereka berlima masih berat hati. Semakin kuat iblis surgawi, semakin suci dan hidup makhluk yang mati di Suandu. Akankah aura pembunuh mengembun dan membentuk senjata Dao Surgawi ke-50? Gerutu si jagal. Tidak, King Tianfei akan membawa tanah suci istana leluhur, panggung eksekusi dewa, dan menyapu bersih aura pembunuh Dao Surgawi. Tatapan mata Kinmu berkedip, dan dia berkata, Kaisar tertinggi tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membiarkan pisau eksekusi dewa menjadi matang. Tiba-tiba, suara sitar terdengar, dan ruang melonjak cepat. Jantung Kinmu bergerak sedikit, dan dia melihat ke arah suara itu. Dia melihat sosok seorang wanita cantik melintas di sisi sungai surgawi, dan di belakangnya ada api surgawi. Api surgawi memegang tanah leluhur api Dao dengan satu tangan, dan altar pengorbanan api Dao 9 lapis yang besar dipegang di atas kepalanya. Dia melangkah maju dengan tubuh yang kuat, mengejar bulan surgawi. Aku penasaran apakah ada peluang untuk bersekongkol melawan api pemujaan surgawi. Dia baru saja memikirkan hal ini ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia buru-buru berbalik dan melihat Yang Mulia Hong mengibaskan lengan bajunya saat dia bergegas mendekat. Ayo pergi. Tubuh Kinmu melayang ke atas, dan saat dia hendak membawa mereka berempat untuk mengeksekusi seni dewa ruang angkasa guna menghindari pemujaan surgawi Hong, langit berbintang tiba-tiba muncul di Suandu. Pada awalnya, galaksi itu hanya galaksi kecil, tetapi segera membesar. Kesadaran ilahi yang luas yang tervisualisasikan dalam Suandu, berubah dari ilusi menjadi nyata, menyebabkan bintang-bintang mengembang dan berdiri di antara Yang Mulia Hong, Kinmu, dan yang lainnya. Raja Dewa Lang, Pendeta Hong terkekeh dan terbang melintasi langit berbintang. Ia melihat sebuah bintang di langit berbintang tiba-tiba berubah menjadi surga, yang membuatnya terkejut. Daoer kecil, Pendeta Hong tersenyum dan melompat keluar dari surga. Tubuhnya melewati lapisan bintang, tetapi saat dia melompat keluar, dia menemukan dirinya berada di surga lain. Lapisan-lapisan langit bagaikan bunga-bunga dalam lukisan, berlapis-lapis satu di atas yang lain. Kinmu merasa lega saat melihat Hong, sang pendeta surgawi terperangkap. Ia melihat sumber kesadaran ilahinya dan melihat Raja Dewa Lang berjalan di sungai surgawi. Sungai itu dingin dan jernih, dan cahaya bintang mengalir di bawah kakinya seperti bunga. Kemanapun dia melangkah, pasukan pengadilan surgawi akan meletakkan genderang perang, meletakkan senjata, dan menatapnya dengan linglung. Ketika dia pergi, mereka tampak terbangun dari mimpi, dan baru kemudian pembunuhan dimulai lagi. Kinmu menatap keindahan di sungai di kejauhan. Keindahan itu menatapnya dan melambaikan tangannya. Kinmu tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Lang sebelum pergi bersama tukang daging, Tiansu, dan yang lainnya. Tepat saat dia pergi, dia melihat seorang pria kekar melompat seperti burung dari belakang, menginjak sungai surgawi untuk bergegas ke Langer. Itu adalah pemuja surgawi ke-11 Si Kiluo. Tentara pengadilan surgawi akan terpesona oleh kecantikan Lang tetapi Si Kiluo tidak. Raja Dewa ini tidak berani bersaing dengannya. Dia segera melarikan diri dari kekosongan ke-35 dan Si Kiluo menyerbu ke depan. Namun, dia tidak dapat mencapai kekosongan ke-35 dan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Namun, Hong Tianzun telah melarikan diri. Dia meninju Void ke-35. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan dan dia jauh lebih kuat dari Si Kiluo. Tidak aman bagi Raja Dewa ini untuk bersembunyi di Void ke-35. Pada saat itu, Raja Dewa Langer benar-benar memvisualisasikan Yudu dan memvisualisasikan dunia Yudu di kekosongan ke-35. Itu gelap dan tidak jelas. Pendeta Hong tidak mengerti apa maksudnya, tetapi dia melihat cahaya redup muncul di dunia Yudu yang divisualisasikan oleh Raja Langer. Sebuah kapal kertas melayang di belakangnya. Surgawi memuliakanmu, Yang Mulia Surgawi Hong terkekeh.
Suandu adalah tanah suci Dao Surgawi, dan sebagai Master Dao Agung Yudu, Yang Mulia Surgawi Yu mungkin diundang oleh Qin Mu untuk berpartisipasi dalam pertempuran Suandu. Namun, tekanan Suandu padanya terlalu besar, oleh karena itu, bahkan Yang Mulia Surgawi Yu harus bergantung pada dunia Yudu yang telah divisualisasikan oleh Raja Dewa Langlan untuk mendapatkan pijakan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Yang Mulia Surgawi bergandengan tangan dengan Langlan, mereka tidak akan mampu melawannya. Tinju Dao Surgawinya sangat luas dan dahsyat, menghancurkan lapisan ruang hampa. Di atas kapal kertas di belakang Raja Dewa Langlan, Yang Mulia Dewa mengangkat lentera dan menyorotkannya ke arahnya. Tepat saat cahaya lentera menjadi sangat terang, perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya, lentera yang tak terhitung jumlahnya, dan tak terhitung banyaknya pemujaan surgawi, tiba-tiba muncul di dunia Hades yang dibayangkan. Pada saat ini, Hades kosong. Hanya hantu-hantu di Earthbound dan Earthbound, serta beberapa iblis dan Little Ghost King yang tersisa. Dan para pembawa pesan kematian, yang jumlahnya mencapai triliunan, semuanya telah menghilang tanpa jejak. Mereka telah tiba di Suandu dan sekarang berdiri di belakang Raja Dewa Langbao. Para pembawa pesan kematian ini mengangkat lentera mereka pada saat yang sama dan menyalakannya untuk menyambut tinju Master Surgawi Hong. Kekosongan ke-35 berguncang hebat, menyebabkan orang-orang melihat mereka dengan heran. Meskipun kekuatan tinju Master Surgawi Hong telah melemah akibat kekosongan ke-35, kekuatannya masih luar biasa. Namun, tinju itu dihalangi oleh Master Surgawi Yu, yang memaksa orang-orang untuk menilai kembali kekuatan Master Surgawi Yu. Master Surgawi Anda memblokir serangan itu, dan Raja Langbao yang saleh mengambil kesempatan untuk melarikan diri, menghilang tanpa jejak bersama dengan para pembawa pesan kematian yang tak terhitung jumlahnya dan kapal hantu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Master Langit Hong dan Si Qiluo hendak mengejarnya ketika tiba-tiba, iblis langit di Suandu melonjak dengan gila dan berkumpul di tempat yang sama. Kedua Master Langit itu terkejut. Si Qiluo mengambil peti harta karun di punggungnya dan membukanya, dia mengeluarkan sesuatu dari peti itu dan berdiri. Itu adalah menara berujung dua, dan kedua ujung menara itu merupakan mata buatan Tuhan. Si Qiluo melihat melalui mata dewa dan segera melihat sebuah altar besar terbang menuju Adipati Surgawi Suandu. Selir Tian berdiri di altar tersebut. Tangga di altar itu aneh. Ketika Si Qiluo melihatnya, ada 12 anak tangga di altar, dan ketika Hong Tianzun datang untuk melihatnya, ada 9 anak tangga. Di altar, 2 aura pembunuh berwarna darah menari-nari di altar seperti naga yang marah. Mereka sangat mirip dengan platform pembunuh dewa milik pengadilan surgawi, pedang misterius pembunuh dewa. Platform pembunuh dewa di istana leluhur. Si Qiluo terkekeh dan berkata, wanita jalang kecil ini membawa tanah suci istana leluhur ini ke sini. Apa yang dia inginkan? Wajah pemuja surgawi Hong menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, platform pembunuh dewa ini mengumpulkan energi jahat surga dan melahapnya untuk memurnikan pedang ilahi. Si Qiluo segera mengamati lebih dekat dan melihat bahwa kekuatan 2 pedang pembunuh dewa di iblis darah meningkat dengan cepat. Mereka mengumpulkan energi iblis surgawi di Suandu dan memurnikan kekuatan pedang pembunuh dewa di iblis darah. Kedua pedang pembunuh dewa itu tidak terlalu mengancam mereka saat ini, tetapi kecepatan mereka meningkat membuat jantung mereka berdebar-debar. Iblis surgawi belum cukup kuat. Saat Adipati Surgawi meninggal, energi jahatnya akan sangat kuat. Yang Mulia Surgawi Hong mencibir dan berkata, faktanya, bahkan mungkin selir Hong Tian ingin melahap tubuh fisik Adipati Surgawi dan menggunakannya untuk mengolah 2 pedang pembunuh dewa ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana melahap aura pembunuh dan iblis surgawi dapat dibandingkan dengan melahap Adipati Surgawi, dewa yang lahir dari Dao. Si Qiluo terkejut dan berkata, apa yang akan dilakukan pelacur kecil itu dengan 2 pedang dewa ini? Saya ingin bertanya, apa yang Kaisar Agung rencanakan dengan 2 pedang dewa ini? Penghormatan surgawi Hong mengibaskan lengan bajunya dan terbang ke langit. Nyonya Yuanmu, kita harus bekerja sama untuk melindungi Kaisar tertinggi. Si Qiluo berlari kencang dan berusaha mengejarnya, namun Yang Mulia Hong masih jauh lebih cepat darinya. Ledakan, senjata dewa, Yang Mulia Kaisar Surgawi, turun dari langit. Si Qiluo berdiri di bahu senjata dewa itu dan Yang Mulia Kaisar Surgawi berlari kencang untuk mengejar Yang Mulia Kaisar Surgawi Hong. Hong, apakah kamu melihat langsuan dan leluhur Raja Dewa? Tanya Si Qiluo. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebuah cahaya mengerikan meledak dari kejauhan, menembus Suandu, kecemerlangan cahayanya, melampaui cahaya jutaan bintang Suandu. Jari Sang Dewa, Kaisar Langsuan ada di sana, dan dia adalah musuh, apakah itu Kaisar Qin Ye?
yang dapat memaksa Lang Xuan untuk menggunakan kekuatan penuh dari Yuan ilahi dengan satu jari. Saya khawatir hanya dia. Si Qiluo merasa bingung. Dia berdiri di bahu senjata suci, Celestial Master Royal, dan mengangkat mata sucinya untuk melihat. Bukan Kaisar Qin Ye yang berdiri melawan Lang Xuan, tetapi senjata suci, Celestial Master Royal. Si Qiluo terkejut. Senjata suci ini milik Raja Dewa Leluhur. Sepertinya Adipati Surgawi mengendalikan senjata suci, Master Kerajaan Surgawi, untuk memburu Kaisar Dewa Lang Xuan. Aneh. Jika Lang Xuan ada di sini, lalu di mana Kaisar Pendiri dan Raja Dewa Leluhur? Di Istana Leluhur, Kaisar Pendiri berjalan keluar dari panggung Jade Lake Jade milik Kaisar Ilahi Lang Xuan. Dia setenang biasanya, tetapi bawahan Kaisar Ilahi Lang Xuan di sekitarnya menatapnya dengan gugup. Saya sudah pernah ke panggung Giok Danau Giok di Istana Leluhur 4 Gerbang Surgawi Besar. Masih ada tempat-tempat seperti panggung Pembunuh Dewa, panggung 9 Penjara, dan ibu kota Giok yang belum saya kunjungi. Ibu kota Giok itu mungkin sangat berbahaya, jadi untuk sementara tidak perlu pergi ke sana. Panggung Pembunuh Dewa diambil oleh selir Qiang Tian, jadi tidak ada di Istana Leluhur. Selama saya mencapai Suandu, saya bisa memasuki panggung Pembunuh Dewa. Dia tampaknya tidak memiliki rasa urgensi apapun mengenai pertempuran di Suandu. Dia merenung dan berkata, kalau begitu, setelah aku pergi ke panggung 9 Penjara, aku harus menuju ke Suandu. Selama kurun waktu ini, Celestial Master-mu tidak akan mampu bertahan, dan Adipati Surgawi seharusnya juga mampu bertahan. Pada saat itu, dia melihat wilayah kekuasaan Celestial Master Hong Tianhai. Kaisar Pendiri sedikit terkejut. Pandangannya menyapu Tianhai. Pandangannya tajam, seperti ilmu pedangnya, dan dia bisa melihat menembus segalanya. Tianhai ini juga memiliki dao agung yang terkondensasi di dalamnya, membentuk pantulan Suandu di laut. Mungkinkah itu juga merupakan alam yang mungkin? Kaisar Pendiri tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung sejenak. Tetapi guru surgawimu tidak menyebutkan bahwa ada alam seperti Istana Naga Laut Langit. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa alam seperti itu ada? Dia berjalan menuju Lautan Langit. Lautan langit itu tenang dan seperti cermin yang terang. Cahayanya memantulkan semua yang ada di Suandu. Pada saat yang sama, di dunia asal, di dunia surga teduh. Raja Dewa Leluhur menyapa Permaisuri Tianyin dan berkata sambil tersenyum, "Permaisuri, kau bukan lagi dewa kuno. Tidak perlu bertarung sampai mati demi Adipati Surgawi. Bahkan jika kau tidak memikirkan nyawamu sendiri, kau harus memikirkan nyawa dunia surgawimu yang gelap." Dia mengangkat kepalanya dan melihat telapak kaki sang Adipati Surgawi. Ini adalah satu-satunya tempat di mana Adipati Surgawi tidak bisa menjadi dewa berwajah 4. Itu juga merupakan kelemahan Adipati Surgawi dan Dao Surgawi. Adipati Surgawi dan Dao Surgawi tidaklah maha kuasa. Ada tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh cahaya Suandu, dan ada juga tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh Dao Surgawi. Tempat yang tidak dapat dijangkau oleh Adipati Surgawi adalah di bawah kakinya. Dia adalah dewa berwajah 4 yang mirip dengan wilayah harta karun suci Qinmu di Suandu. Dimanapun dia diserang, yang diserang hanyalah bagian depannya. Menyerangnya berarti menyerang Dao Surgawi dan dia akan menerima serangan balik paling dahsyat dari Duke Surgawi. Suandu adalah tempat kelahiran sang Adipati Surgawi, dan kemampuannya akan meningkat secara ekstrim di sana. Kemampuannya pasti tidak akan kalah dengan puncak Kaisar Surgawi tingkat awal yang absolut. Bahkan para pemuka agama di surga pun tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan terluka atau bahkan mati jika menghadapi serangan seperti itu. Namun, Adipati Surgawi tidak dapat bersinar di telapak kakinya. Suandu adalah tempat yang paling terang, dan Adipati Surgawi juga merupakan dewa kuno yang paling terang di dunia. Namun, tempat yang paling gelap di dunia juga lahir karena ini. Tempat ini adalah dunia teduh surgawi di bawah kakinya. Dao Surgawi juga tidak dapat mencapai tempat ini. Akibatnya, tempat ini menjadi tempat berkumpulnya pasir hitam jiwa. Dao Surgawi tidak ada di sini. Pasir hitam jiwa berkumpul dan berubah menjadi hantu orang mati. Ia melahap segalanya dan tidak akan pernah bisa diberi makan. Dao besar Yudu juga tidak dapat mencapai tempat ini. Hitungan bumi mengendalikan jiwa-jiwa yang mengembara di dunia, tetapi tidak berdaya melawan hitungan bumi pasir hitam dari jiwa. Permaisuri Tianyin adalah makhluk suci yang lahir di sini. Permaisuri Tianyin melihat ribuan makhluk hidup di dunia Yin surgawi yang telah dia terangi dengan daunnya dan kemudian melihat Raja Dewa Leluhur. Kemampuannya tidak cukup untuk melawan Raja Dewa Leluhur. Jika dia melawan Raja Dewa Leluhur demi Adipati Surgawi, dia hanya akan dibunuh oleh Raja Dewa Leluhur. Bahkan makhluk hidup di dunia Yin surgawi akan musnah. Meskipun dia telah menempuh jalannya sendiri dan bukan lagi dewa kuno yang sederhana dan bodoh,
Seperti yang dikatakan Kinmu, jalan, keterampilan, dan seni ilahinya adalah untuk menciptakan kehidupan, bukan untuk membunuh, bukan untuk bertarung. Setelah beberapa saat, Permaisuri Tian Yin mundur dan melindungi makhluk hidup di dunia Heavenly Yin. Ketika Raja Dewa bergerak, jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Raja Dewa leluhur tersenyum tipis dan mengeluarkan harta karun Dao Surgawi yang telah disempurnakannya dengan bahan-bahan ilahi emas ilahi dari istana leluhur untuk membentuk harta karun tertinggi Dao Surgawi. Jangan khawatir, Yang Mulia. Surga memiliki keutamaan untuk hidup dengan baik, dan aku bukanlah orang yang kejam dan mudah dibunuh. Aku tidak akan membiarkan semua kehidupan di dunia Yin Surgawi Anda mati. Namun, sulit untuk menjamin bahwa kekuatan ilahi saya akan memengaruhi dunia cakrawala yang teduh. Yang Mulia, lakukan yang terbaik untuk melindunginya. Jika semua kehidupan di dunia cakrawala yang teduh benar-benar mati, Yang Mulia, mohon ciptakan dunia baru untuk menemukan kembali semua kehidupan. Selir Sadi Firmamen mengangkat alisnya, tetapi dia menahan amarahnya dan tidak bersikap bermusuhan. Raja Dewa leluhur menatap telapak kaki sang Adipati Surgawi, dia tersenyum dan berkata, seorang ayah yang bijak bagaikan seorang putra. Adipati Surgawi adalah ayahku yang paling hebat, Tuhan. Tetapi dia terlalu cerdas dan agung. Dia percaya bahwa kebaikan dan kejahatan adalah prinsip yang menjalankan dunia ini dan tidak perlu ikut campur. Dia tidak akan berpikir demi para dewa, dia juga tidak akan berpikir demi anak-anaknya. Kehidupan anak-anaknya dan kemuliaan anak-anaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi dia terlalu munafik. Dia mencibir dan berkata samar-samar, Dao Surgawi benar-benar tidak mementingkan diri sendiri, tetapi Dao Surgawi melahirkannya. Dia memiliki kesadarannya sendiri, jadi tidak mungkin baginya untuk tidak mementingkan diri sendiri. Jika Adipati Surgawi benar-benar tidak mementingkan diri sendiri, mengapa dia melahirkan saya? Ekspresi mengejek di wajahnya menjadi semakin intens. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan selir Tian Yin, tetapi juga seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata perlahan, dia juga bernafsu akan kecantikan dan kekuasaan. Dia juga memiliki keinginannya sendiri. Dalam keadaan normal, Dao Surgawi menekan keinginannya, memungkinkannya untuk mempertahankan citra yang cemerlang dan agung. Namun, selalu ada celah dalam Dao Surgawi. Dia mengejek, dalam pertempuran untuk membasmi ras pencipta, dia menemukan celah ini dan bereinkarnasi. Itulah sebabnya aku lahir. Dalam pertempuran itu, Kaisar Surgawi yang mutlak mulai menguasai kelemahannya dan memaksanya untuk tunduk kepada Kaisar Surgawi. Hehe, aku melihat semuanya. Aku tahu keinginan di hati ayahku lebih dari siapapun karena aku adalah putra yang lahir dari keinginannya. Dia mengatakan sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh Permaisuri Tian Yin, ketika dia menjadi salah satu dari 10 orang suci surgawi dan mengira bahwa dia dapat menyembunyikannya dari dunia, hanya akulah yang mengenalinya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Aku adalah anak yang lahir dari keinginannya. Ketika aku melihatnya menjadi orang suci surgawi Hong, dia masih bersikap acuh tak acuh dan tenang. Namun, ketika dia mengendalikan tubuh fisik awal Kaisar Surgawi yang absolut, aku dapat merasakan ambisi dan keinginannya tumbuh semakin besar. Dia menatap telapak kaki Adipati Surgawi dan menatap segala sesuatu di Suandu. Di sana, Dewa Surgawi Hong bergegas ke Suandu untuk membunuh Adipati Surgawi. Saya telah menunggu kesempatan, ayah. Raja Dewa leluhur tertawa, tetapi tawanya tidak terlalu gembira. Yang ada hanya rasa dingin. Kesempatan yang kutunggu-tunggu adalah saat kau menunjukkan kelemahanmu yang sebenarnya. Kelemahan ini hanya bisa kau tunjukkan sendiri. Saya selalu menjadi yang paling gegabah di antara 10 orang suci surgawi. Saya bahkan lebih gegabah, lebih kasar, dan kurang licik daripada orang suci surgawi api. Anda tahu bahwa saya berpura-pura, tetapi Anda pikir saya berpura-pura untuk orang suci surgawi lainnya. Yang tidak Anda ketahui adalah bahwa saya bertindak gegabah. Mengapa saya harus berpura-pura untuk mereka? Aku berpura-pura untukmu. Aku sudah menunggu kesempatan untukmu menunjukkan kelemahanmu. Aku sudah menunggu kesempatan ini terlalu lama, dan aku sudah berpura-pura terlalu lama. Sekarang, akhirnya aku mendapatkan kesempatan ini. Suandu, pasukan pengadilan surgawi maju dengan mantap. Celestial Master Hong, Kaisar Ilahi Langsuan, Selir Tian Gao, Si Qiluo, Celestial Master Huo, dan yang lainnya terus-menerus diganggu oleh Celestial Master Yue, Celestial Master Yu, dan Raja Ilahi Langtis, namun mereka bertiga tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Mereka biasanya pergi begitu mereka menyentuh mereka dan tidak berhenti. Oleh karena itu, mereka tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi mereka. Sebaliknya, para selir surga membuat semua pemuja surga sakit kepala.
Kekuatan kedua pisau pembunuh Dewa Iblis Darah di panggung eksekusi dewa menjadi semakin kuat. Mereka melahap api surga dan menyapu semua ki jahat di Suandu, membuat semua pemuja surgawi diam-diam waspada. Identitas selir-selir surga hampir menjadi rahasia umum di antara 10 orang yang sangat dihormati di surga. Ini juga tergantung pada kenakalan Kinmu. Meskipun Kinmu tidak mengumumkan secara terbuka bahwa selir-selir surga adalah kaisar-kaisar besar, karena Kinmu, King Tianfei dan kaisar tertinggi menderita luka-luka berat berkali-kali. Setiap kali, King Tianfei terluka bersama-sama dengan kaisar tertinggi. Meskipun 10 orang suci surgawi itu bersekutu, mereka saling menahan dan mengawasi satu sama lain. Mereka menempatkan mata-mata mereka sendiri di samping satu sama lain dan bahkan mengirim murid-murid mereka untuk menyusup ke bawahan satu sama lain untuk menjadi murid satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar bertindak ekstrim. Luka-luka King Tianfei tidak disembunyikan dari mereka. Apalagi luka-lukanya, mereka tahu dengan jelas apa yang dimakan King Tianfei, apa yang dikatakannya, dan siapa yang ditemuinya. Sekarang sebagian besar identitas dari 10 orang mulia surgawi sudah transparan, dan ditambah dengan si Kiluo, si tolol yang gemar menimbulkan masalah di dunia, dan Kinmu, si tolol, akan aneh jika identitas yang telah ia sembunyikan selama ratusan ribu tahun tidak terungkap. Jika dia memurnikan dua pisau suci ini, api pemujaan surgawi melirik Ki Tianfei yang berdiri di panggung eksekusi dewa, dan sudut matanya berkedut. Platform pembunuh dewa yang dilihatnya memiliki total 24 anak tangga. Tatapan Kaisar Ilahi Langsuan juga tertuju pada selir Kiang Tian. Panggung pembunuh dewa yang dilihatnya memiliki 28 anak tangga, pikirnya, jika selir Kiang Tian tewas dalam pertempuran melawan Adipati Surgawi, dia tetap akan menjadi martir. Raja Dewa Leluhur adalah seorang sarjana yang cemerlang, dan kecaman terhadap Adipati Surgawi ditulis olehnya. Dia dapat menulis sebuah artikel untuk mengenang selir Kiang Tian. Aneh, Raja Dewa Leluhur selalu berada di garis depan untuk membunuh ayahnya. Mengapa tidak ada tanda-tanda keberadaannya? Kota mistik saat ini benar-benar dapat dikatakan sebagai tarian setan yang kacau. Kinmu membawa Zehuali, Tiansu, dan yang lainnya untuk terbang melalui kota mistis. Dari waktu ke waktu, mereka akan bertemu dengan para dewa yang terbang lewat, dan pada saat ini, mustahil baginya untuk tidak menghindar, dia tidak dapat menahan diri untuk mendesah sedih, juga mustahil untuk menemukan kesempatan untuk menyerang api para dewa secara diam-diam. Dia telah menatap api surgawi selama ini, mencoba mencari kesempatan untuk menyerang. Namun, setelah mencari cukup lama, dia tetap tidak dapat menemukannya. Muer, kamu tidak bisa terus-menerus menatap api surgawi. Jagal tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan berkata, para pemuja surgawi lainnya juga dapat menyerang secara diam-diam. Tiansu, Zehuali, dan Luo Wushuang juga terdiam melihat Kinmu yang terus-menerus menatap api surgawi. Kecepatan api surgawi sangat cepat, dan bahkan jika itu adalah tanah leluhur api Dao dari kutub selatan surga, kecepatannya juga sangat mencengangkan. Dia sering berubah menjadi seberkas api dan pergi. Dia mengejar Heavenly Venerate Moon, dan dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Heavenly Venerate Moon. Di sisi lain, Heavenly Venerate Moon mengandalkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi untuk berpindah-pindah di antara para Heavenly Venerate. Bahkan jika dia tidak dapat melukai mereka dengan parah, itu tetap akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Sederhananya, terlalu sulit untuk menemukan kesempatan untuk menyerang secara diam-diam api surgawi dalam situasi seperti ini. Kinmu juga menyadari obsesinya dan segera menyerah pada pikiran untuk fokus pada api pemujaan surgawi. Sebaliknya, ia menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing pemujaan surgawi. Yang Mulia Hong, Yang Mulia Api, Ki Tianfei, Langsuan, si Kiluo, Yang Mulia Hong terlalu kuat. Setelah memotong tangannya, jika Anda ingin memanfaatkannya, Anda hanya dapat menggunakan prajurit Dao program surgawi untuk merebut prajurit Dao-Dao surgawi lainnya saat dia terluka. Jika kita menyergapnya, itu akan sangat sulit. Sebelumnya, kita melakukannya dengan sengaja, tetapi sekarang setelah dia siap, kita hanya akan dibunuh olehnya jika kita menyergapnya. Guru surgawi api sedang berlari paling aktif sekarang, tetapi sebenarnya, dia bersembunyi dari pusat perhatian. Dia mengejar guru surgawi Yue, tetapi dia tidak dapat membunuhnya meskipun dia sedang sibuk. Dengan cara ini, dia dapat menghindari tabrakan pertama dengan Adipati Surgawi. Jika kita ingin menyergapnya, kita tidak memiliki kesempatan untuk saat ini. Kemampuan Langsuan terlalu kuat, jadi kita tidak bisa menahan dua pisau dari selir surga Gao. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, masih lebih aman untuk menyergap Nyonya Yuanmu. Kinmu berkedip dan tatapannya tertuju pada si Kiluo. Di antara para pemuja surgawi,
kekuatan sihir si Killua adalah yang terlemah, dan kecakapan bertarungnya terutama bergantung pada senjata Dewa Pemuja Surgawi Kerajaan. Namun, jika dia mengendalikan senjata Dewa Pemuja Surgawi Kerajaan, dia tidak akan dapat mengendalikan tubuhnya dengan mudah. Maka, dengan Kinmu dan yang lainnya mencapai alam dao dari 30 surga jalur pisau, dan dengan dao surgawi mendukung iblis surgawi, masih mungkin bagi mereka untuk melukai si Killua dengan parah. Si Killua adalah gadis kecil seperti Nyonya Yuanmu, dan gadis kecil ini tidak ada hubungannya denganku. Sama sekali tidak ada hubungannya. Kinmu telah mengambil keputusan. Dia sama seperti Nyonya Yuanmu, orang yang menginginkan kekacauan di dunia. Namun, Kinmu takut bahwa 10 orang terhormat dari surga tidak akan berada dalam kekacauan dan bahwa pengadilan surgawi tidak akan berada dalam kekacauan. Di sisi lain, Nyonya Yuanmu adalah orang yang menginginkan kekacauan di seluruh dunia. Akan tetapi, setelah menyingkirkan Adipati Surgawi, Nyonya Yuanmu dan 10 orang pemuja surgawi memiliki minat yang sama. Pada saat ini, si Killua telah tiba tidak jauh dari senjata suci bangsawan surgawi yang dikendalikan oleh Adipati Surgawi. Senjata suci bangsawan surgawi ini adalah milik Raja Dewa Leluhur. Namun, ketika ia ditekan oleh Dao Surgawi Suandu, ia menjadi senjata berat yang digunakan Adipati Surgawi untuk menghadapi mereka. Si Killua adalah pencipta senjata ilahi yang mulia surgawi kerajaan, dan alasan dia datang kali ini adalah untuk menaklukkan senjata ilahi yang mulia surgawi kerajaan ini. Senjata suci itu, Celestial Master Royal, sangat mengerikan. Dia melepaskan kekuatan Dao surgawi secara ekstrim. Dengan lambaian tangannya, dia mampu melepaskan kekuatan suci dari 49 koleksi Dao surgawi. Namun, Kaisar Ilahi Langsuan, yang menentangnya, juga sangat menakjubkan. Kekuatan ilahi dari Dao awal absolut ada di tangannya. Itu bukan lagi jari asal ilahi yang sederhana. Jari asal ilahinya awalnya adalah kekuatan ilahi terkuat di antara 10 orang suci surgawi. Meskipun hanya satu jari, kekuatannya sungguh luar biasa. Bahkan Kaisar Tai, yang dikenal sebagai tubuh fisik terkuat, tidak mampu menahan satu jarinya. Namun sekarang, Kaisar Ilahi Langsuan telah benar-benar memahami kemampuan ilahi yang hebat dari Dao awal absolut di berbagai tingkatan ranah Dao. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia tidak dirugikan saat bertarung melawan senjata ilahi ini, bangsawan surgawi. Di galaksi Suandu yang luas, di atas Bima Sakti, pertempuran antara keduanya telah memperlihatkan kehebatan pertempuran yang bahkan membuat para pemuja surgawi lainnya kagum. Bima Sakti di galaksi itu hancur oleh keduanya, planet-planet yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan banyak matahari terdorong keluar dari tempatnya, bahkan Bima Sakti terputus karena keduanya. Kapan Langsuan menjadi begitu kuat? Tidak, kita harus menekannya. Si Killua menatap ke arah senjata dewa yang sangat dihormati. Dia berencana untuk menunggu senjata dewa yang sangat dihormati itu melukai Kaisar Dewa Langsuan sebelum menaklukkan senjata dewa yang sangat dihormati itu. Kemampuan bertarung Kaisar Ilahi Langsuan semakin tinggi, dan kemampuan ilahi awal yang absolut semakin ganas. Dalam waktu singkat, ia telah menampilkan 28 kemampuan ilahi yang hebat untuk memasuki Dao, yang membuat sudut mata si Killua berkedut. Mengapa orang ini bisa memasuki Dao begitu cepat? Baru kurang dari 10 tahun sejak Kaisar Pendiri mewariskan alam Dao, namun dia sudah berkultivasi sampai tahap ini. Bahkan musuh bebuyutannya, sang awal yang absolut, tidak memiliki persepsi seperti itu, kan? Si Killua mengedipkan matanya, hatinya terasa agak getir. Mungkinkah benih Raja Surgawi Gongli lebih baik daripada benih orang lain? Tatapannya tiba-tiba tertuju pada roda cahaya di belakang kepala Kaisar Ilahi Langsuan. Di dalam roda cahaya itu terdapat pengadilan surgawi agung milik Kaisar Ilahi Langsuan, dan di atas istana surgawi yang menjulang tinggi itu melayang buah yang sederhana dan tanpa hiasan ini. Buahnya layu dan tidak berkilau sama sekali. Buahnya keriput, tetapi terus berputar. Saat buah Dao berputar, aura Dao di tubuh Kaisar Ilahi Langsuan menjadi lebih kuat. Itu memberi orang perasaan bahwa dia bisa memasuki alam Dao lagi kapan saja, memasuki langit ke-29 alam Dao. Apa benda itu? Si Killua tidak mengenali buah Dao dan masih mencari kesempatan. Tiba-tiba, sebuah panggung pembunuh dewa muncul di antara senjata dewa yang sangat dihormati dan Langsuan. Selir Qiang Tian berdiri di panggung dan tertawa kecil. Langsuan, aku di sini untuk membantumu. Dua garis cahaya mistis berwarna merah menyala melesat keluar dari panggung pembunuh dewa. Si Killua tak kuasa menahan amarahnya. Kaisar tertinggi, dasar bajingan, kau ingin menghancurkan senjata suciku. Dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan ingin segera mengambil kembali kendali senjata suci, bangsawan surgawi, dari tangan Adipati Surgawi.
Ketika dia menciptakan senjata suci, raja yang sangat dihormati, dia telah meninggalkan banyak sekte rahasia. Senjata suci, raja yang sangat dihormati, di tangan raja yang sangat dihormati ke-10, telah lama dianggap miliknya. Itu juga merupakan modalnya untuk membunuh raja yang sangat dihormati lainnya. Pada saat ini, ketika dia melihat senjata dewa di tangannya akan dipotong oleh selir Qiangtian, dia tentu saja menjadi marah. Di sisi lain, Kaisar Dewa Langsuan tidak dapat menahan amarahnya. Selir Qiangtian tampaknya sedang berhadapan dengan senjata dewa, Celestial Master Royal, tetapi sebenarnya dia berencana untuk membunuhnya juga. Terlebih lagi, bagian paling berbahaya dari selir Qiangtian adalah bahwa kedua bilah dewanya diarahkan ke senjata dewa, Celestial Master Royal. Jika dia memotong senjata dewa, Celestial Master Royal, dan merebut dao surgawi dalam senjata dewa, kekuatannya akan melonjak. Pada saat berikutnya, dia akan memotong leher Langsuan. Jika dia menghindar, pengadilan surgawi agung di belakangnya tidak akan mampu menghindar, dan buah dao di pengadilan surgawinya mungkin akan terputus. Kaisar tertinggi mengenali buah dao. Kaisar surgawi Langsuan segera memahami maksud selir Qitian. Ia berpikir dalam hati, ia tidak hanya ingin menghalangi jalan masukku ke surga ke-29 alam dao, tetapi ia juga ingin menghancurkan fondasiku di jalur dao. Kemampuan ilahinya berubah tiba-tiba, dan 28 kemampuan ilahi awal absolut surga meledak secara berurutan. Dia tidak hanya menyerang senjata ilahi, Celestial Master Royal, tetapi dia juga menyerang selir Qitian di panggung pembunuh dewa. Si Qiluo segera mengendalikan senjata suci, raja yang sangat dihormati, dan mencuri kekuatan dao surgawi untuk digunakan sendiri. Dia segera merasakan kekuatan dao surgawi yang mengerikan dan tak terbatas dalam senjata suci ini, tubuh raja yang sangat dihormati, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Perjalanan ke ibu kota mistik ini berada di tempat yang tepat. Kaisar tertinggi, Langsuan, kau sedang mencari kematian. Dia sangat marah. Pada saat ini, senjata suci, Heavenly Venerate Royal, sedang diserang oleh dua makhluk yang menakutkan. Dia takut dia akan mati di saat berikutnya. Bahkan jika dia mencuri kekuatan Heavenly Dao, dia tidak akan dapat mengubahnya menjadi kultivasinya sendiri tepat waktu. Kau tidak tahu betapa mengerikannya aku.